Istriku, kenapa kamu berubah jadi seperti ini? Siapa yang membuatmu menderita? Siapa yang membuatmu menderita? Pasti ini ulah orang itu. Jangan menangis istriku, akan kubalas kelakuan jahatnya. Maafkan aku telah membuat hidupmu menderita. Aku menyesal. Aku akan berubah setelah ini. Ampuni aku, tolong maafkan aku. 5 tahun dinas di luar kota dan selalu kirim uang ke keluarganya. TNI ini syok saat pulang ke rumah lihat anak dan istrinya tinggal di gubuk reot. Ternyata ini ulah mertua kejam. Balasan TNI ini sungguh buat semua orang terdiam. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang Anda injak-injak hari ini adalah orang yang bisa menghancurkan hidup Anda besok pagi? Inilah kisah seorang mayor elit yang pulang ke rumah hanya untuk menemukan bidadarinya disiksa di gubuk reot oleh keluarga sendiri. Selamat datang, tempat di mana kebenaran akan menghancurkan kesombongan. Siapkan tisu Anda, karena kisah pembalasan dendam ini akan membuat Anda gemetar. Angin siang itu berhembus membawa hawa panas yang memanggang aspal jalanan kota, menebarkan aroma debu kering dan asap knalpot yang menyesakkan dada. Di tengah terik matahari yang seolah tak kenal ampun, seorang pria melangkah gontai menyusuri trotoar beton. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria berpenampilan gembel ini adalah Mayor Bima, seorang perwira elit dari Kesatuan Pasukan Khusus yang namanya menjadi legenda di kalangan Jenderal Bintang 3. 5 tahun lamanya ia menghilang dari peradaban, ditelan oleh hutan belantara perbatasan dan rahasia negara dalam sebuah operasi militer tingkat tinggi yang mempertaruhkan nyawa setiap detiknya. Kini, ia pulang, menapaki jalanan kota kelahirannya bukan dengan konvo mobil dinas berplat merah atau pengawalan ketat, melainkan dengan 2 kaki yang terasa kebas dan penampilan yang sengaja ia buat sehancur mungkin demi keamanan identitas pasca operasi. Penampilan Bima siang itu benar-benar menyerupai gelandangan yang baru saja diusir dari kolong jembatan. Ia mengenakan sebuah jaket kulit sintetis murahan berwarna coklat kusam yang permukaannya sudah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan serat kain lapuk di baliknya. Bau keringat asam yang bercampur dengan debu jalanan dan aroma apak tanah menempel lekat pada tubuhnya yang tegap. Di kakinya, sepasang sepatu kanvas yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu dekil tampak mengenaskan, dengan lubang menganga di bagian ujung jempol kiri yang memperlihatkan kaus kaki tipisnya. Ia memanggul sebuah tas ransel kanvas besar yang warnanya telah luntur termakan usia. Talinya nyaris putus karena menahan beban yang tak terlihat. Wajah Bima tak kalah memprihatinkan. Rahangnya yang tegas kini tertutup oleh brewok lebat yang tumbuh liar tak terurus. Sementara kulitnya yang dulu bersih kini terbakar matahari menjadi gelap kehitaman, kering, dan mengelupas seperti tembaga yang terlalu lama dibakar api. Tangannya yang memegang tali ransel dipenuhi kapalan tebal dan kasar, kulitnya pecah-pecah, menyisakan jejak penderitaan fisik yang tak terbayangkan. Namun, jika ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaian lusuh dan debu kotor itu, adalah sepasang matanya. Mata Bima menatap lurus ke depan dengan sorot setajam elang pemangsa, memancarkan aura stoik, kesabaran tingkat dewa dan ketenangan absolut yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah menatap kematian dari jarak 1 sentimeter. Tidak ada keluh kesah yang keluar dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Hanya rahang yang sesekali mengeras saat kenangan masa lalu berkelebat di benaknya. Ia membiarkan tatapan jijik dan cibiran orang-orang di sekitarnya berlalu begitu saja. Beberapa pejalan kaki berpakaian necis tampak menutup hidung mereka dengan sapu tangan mahal saat berpapasan dengannya. Bahkan seorang ibu-ibu berdandan menor menarik anaknya menjauh dengan tatapan merendahkan seolah Bima adalah virus mematikan. Bima hanya diam, langkahnya tetap stabil, ritme napasnya setenang permukaan danau di pagi hari. Di dalam dadanya yang tertutup jaket mengelupas itu, jantungnya bergemuruh hebat, memainkan simfoni kerinduan yang telah ia pendam selama 1825 hari. Selama 5 tahun bertaruh nyawa di tengah hujan peluru dan bau anyir darah, hanya ada 2 nama yang menjadi jangkar kewarasannya. Aisyah, sang istri yang berhati malaikat, dan Tegar, jagoan kecilnya yang baru berusia beberapa bulan saat ia tinggalkan demi tugas negara. Bima mengingat kembali malam-malam dingin di tengah hutan lebat, saat ia hanya bisa menatap foto usang keluarganya di bawah cahaya rembulan yang temaram. Udara malam yang membekukan tulang selalu terasa hangat setiap kali ia membayangkan senyum lembut Aisyah. Demi senyum itu pula, Bima menelan semua penderitaannya bulat-bulat. Selama 5 tahun penuh, setiap sen yang ia hasilkan dari gaji perwira dan bonus operasi khusus bernilai fantastis, selalu ia transfer tanpa sisa ke rekening istrinya.
Ia rela makan seadanya dan hidup serba kekurangan di bara operasi, semata-mata agar Aisyah bisa membangun istana kecil impian mereka, sebuah rumah mewah di perumahan elit kota ini, tempat di mana Tegar bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia tanpa harus merasakan pahitnya kemiskinan yang dulu menghantui masa muda Bima. Langkahnya kini membawa Bima memasuki kawasan perumahan elit Puri Nirwana. Perbedaan kasta langsung terasa menggores udara. Jalanan aspal yang mulus tanpa cacat, pepohonan palem yang berjajar rapi dan terawat, serta deretan mobil mewah yang terparkir anggun di garasi berlantai marmer menjadi pemandangan yang kontras dengan sepatu bolong yang Bima kenakan. Satpam perumahan yang berseragam rapi sempat memelototinya dari dalam pos jaga yang ber-AC. Tangan mereka bersiap pada gagang pentungan, bersiap mengusir gembel yang berani menodai keindahan kompleks miliarder ini. Namun, aura intimidasi tak kasat mata yang menguar dari tatapan diam Bima entah mengapa membuat nyali para penjaga itu menciut. Mereka membiarkan pria lusuh itu lewat, merinding oleh hawa dingin yang tiba-tiba menyergap tengkuk mereka meskipun matahari sedang bersinar terik. Bima menghentikan langkahnya tepat di depan sebuah bangunan megah bernomor 88. Napasnya tiba-tiba tertahan di tenggorokan, seolah ada bongkahan es yang menyumbat jalur udaranya. Matanya yang biasa menatap dingin musuh di medan perang, kini bergetar memantulkan silau dari gapura berlapis ukiran emas yang menjulang angkuh di hadapannya. Bangunan 3 lantai bergaya klasik Eropa itu berdiri megah dengan pilar-pilar raksasa dari batu pualam asli, dindingnya dicat dengan warna putih bersih yang menyilaukan mata, dan sebuah taman luas dengan air mancur berundak menghiasi halaman depannya yang dipenuhi rumput hias impor. Ini adalah rumahnya. Ini adalah hasil dari keringat, darah, dan air matanya selama 5 tahun. Istana yang ia beli dengan uang gajinya yang bernilai miliaran rupiah. Tangan Bima yang kasar dan dipenuhi bekas luka tembak itu perlahan terangkat. Ujung jari-jarinya yang gemetar menyentuh besi tempat gerbang rumah yang dingin. Sebuah senyum tipis yang amat jarang menghiasi wajahnya kini mengembang, memecah kekakuan otot-otot di wajahnya yang kaku. Ia bisa membayangkan Aisyah sedang duduk di teras marmer itu, sambil menyuapi Tegar yang kini pasti sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang lincah. Bima membayangkan bagaimana istrinya akan berlari menembus taman, menjatuhkan piring makan, dan memeluknya erat-erat sambil menangis haru, tak peduli pada jaketnya yang bau dan sepatunya yang bolong. Setetes air mata yang hangat, air mata pertama dari seorang prajurit elit yang tak pernah menangis saat dagingnya ditembus timah panas, kini meluncur turun membelah debu di pipinya yang hitam. Jantungnya berdetak liar, memukul-mukul tulang rusuknya dengan ritme bahagia yang meletup-letup. Ia menarik napas panjang, bersiap menekan bel perunggu di dekat gerbang, sama sekali tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang ia bayangkan hanyalah sebuah ilusi kosong, dan neraka pengkhianatan yang paling kejam sedang menantinya di balik pintu kayu jati berukir mewah tersebut. Jari telunjuk Bima yang kapalan dan dipenuhi bekas luka goresan ranting hutan itu, menekan bel perunggu di sisi gerbang emas dengan tangan sedikit bergetar. Suara dentangan bel yang melodius menggema menembus dinding-dinding tinggi rumah megah tersebut, memecah keheningan siang yang terik. Di balik dada bidangnya yang terbalut jaket kulit sintetis yang mengelupas, jantung Bima bertalu-talu seperti genderang perang. Namun kali ini bukan adrenalin pertempuran yang memacu detaknya, melainkan gelombang antisipasi yang meluap-luap membayangkan wajah Aisyah dan senyum polos Tegar. Ia bahkan sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Aisyah akan berlari keluar dengan celemek dapurnya, menangis histeris tak percaya, sementara ia akan menjatuhkan ransel lusuhnya untuk mendekap wanita itu erat-erat, menghirup aroma sabun mandi dan sampo murah yang selalu dirindukannya. Namun, lamunan indah itu hancur berkeping-keping layaknya kaca yang dihantam palu besi ketika pintu utama dari kayu jati berukir itu terbuka. Bukan bidadari berwajah lembut yang muncul dari balik pintu, melainkan sosok wanita parubaya dengan dandanan mencolok yang membuat mata Bima refleks menyipit. Bu Darmi, mertuanya, melangkah keluar dengan dagu terangkat angkuh. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang menjuntai, sementara di kedua pergelangan tangannya bertumpuk rentetan gelang emas 24 karat yang bergemerincing berisik setiap kali ia bergerak. Bibirnya dipulas lipstik merah menyala yang kontras dengan bedak tebal di wajahnya. Di belakang wanita itu, mengekor Anton, adik ipar Bima yang selama ini dikenal sebagai pengangguran abadi. Pemuda itu berjalan dengan gaya congkak, mengenakan kacamata hitam berbingkai emas murahan, kemeja sutra setengah terbuka yang memamerkan kalung emas tebalnya, sambil memutar-mutar kunci mobil mewah di telunjuk kanannya. Saat melangkah mendekati gerbang besi yang masih terkunci, hidung Bu Darmi langsung berkerut jijik, seolah baru saja menghirup bau bangkai tikus yang membusuk di selokan. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah,
berusaha mengusir aroma keringat asam dan debu jalanan yang menguar dari tubuh Bima yang berdiri tepat di balik jeruji gerbang. Dengan tatapan merendahkan yang menyapu dari ujung sepatu kanvas Bima yang bolong, hingga ke wajahnya yang tertutup brewok lebat dan debu kehitaman, Bu Darmi mendengus kasar. Tanpa sedikit pun menyadari siapa pria lusuh di hadapannya, ia membentak dengan suara melengking yang memekakan telinga, mengusir Bima dan menyuruh gembel bau comberan itu untuk segera enyah dari depan istana marmernya sebelum ia memanggil satpam untuk mematahkan kaki kotornya. Anton yang berdiri di belakangnya ikut tertawa sinis, meludah ke arah paving block di dekat kaki Bima sambil mengejek bahwa sisa makanan anjing ras peliharaan mereka bahkan terlalu mewah untuk pengemis berwajah kriminal sepertinya. Bima terdiam sejenak. Urat-urat di lehernya mulai menonjol menahan gejolak yang perlahan mendidihkan darahnya. Dengan suara bariton yang berat dan serak karena kelelahan, ia membuka mulutnya perlahan, menyebutkan identitasnya, mengingatkan wanita di depannya bahwa ia adalah Bima, menantunya. Keheningan yang canggung sempat membekukan udara selama beberapa detik. Mata Bu Darmi membelalak di balik riasan tebalnya, sementara kacamata hitam Anton melorot sedikit di pangkal hidungnya. Namun, alih-alih menunjukkan rasa haru atau penyesalan, keheningan itu justru pecah oleh ledakan tawa histeris Bu Darmi yang menggema memantul di dinding-dinding pualam rumah. Ia tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Gelang-gelang emasnya beradu nyaring menciptakan melodi kesombongan yang menusuk telinga Bima. Sambil menuding tepat ke depan hidung Bima dengan jari berhias cincin berlian imitasi, Bu Darmi mencurahkan segala racun di lidahnya. Ia menatap Bima dengan jijik yang kini bercampur dengan kemenangan mutlak, mencibir betapa menyedihkannya penampilan sang menantu yang dulu sangat dibanggakan oleh mendiang suaminya. Dengan nada sarkas yang setajam silet, ia menebak bahwa Bima pasti telah dipecat dengan tidak hormat dari kemiliteran, dibuang seperti anjing kurap karena melakukan pelanggaran, dan kini pulang sebagai pecundang miskin yang berharap bisa menumpang hidup di rumah mewah ini. Bu Darmi berteriak histeris bahwa lalat got sepertinya tidak punya hak untuk menginjakan kaki di tanah miliknya. Anton ikut menimpali, menyombongkan diri bahwa rumah ini, mobil mewah di garasi, dan semua kekayaan ini sekarang berada di bawah kendali mereka, sementara tentara gagal. Yang bau sampah seperti Bima hanya pantas memungut rongsokan di tempat pembuangan akhir. Hinaan demi hinaan itu menghantam dada Bima bagai peluru tajam, namun bukan itu yang membuat jantung sang mayor serasa berhenti berdetak. Sorot mata Bima yang tajam dan dingin tak menunjukkan kemarahan, hanya tatapan stoik yang mengunci pandangan Bu Darmi. Dengan rahang yang mengeras hingga giginya bergemertak pelan, Bima mengabaikan semua cacian itu dan menanyakan satu hal yang paling penting, di mana Aisyah dan Tegar. Mendengar nama itu, senyum culas Bu Darmi semakin melebar, memancarkan aura iblis yang sesungguhnya. Sambil berkacak pinggang, ia membeberkan kenyataan yang membuat dunia Bima runtuh seketika. Bu Darmi dengan bangga menceritakan bagaimana ia telah mengusir wanita benalu tak berguna itu beserta anak cengengnya sejak 3 tahun lalu, membuang mereka ke sebuah gubuk reot beratap rumbia yang nyaris rubuh di ujung desa dekat pinggiran sungai kotor, karena tangan kampungan Aisyah hanya akan membuat lantai marmer Italia miliknya berjamur. Udara di sekitar Bima tiba-tiba terasa lenyap, digantikan oleh ruang hampa yang mencekik tenggorokannya. Di balik sikapnya yang tegak laksana patung perunggu, dada Bima bergemuruh oleh badai rasa sakit yang tak terlukiskan. Selama 5 tahun ia menahan rindu, mengirimkan setiap tetes keringat dan darahnya dalam bentuk uang miliaran rupiah demi kebahagiaan istrinya, hanya untuk mendapati bahwa harta itu dirampas oleh lintah darat berwujud keluarga, sementara bidadarinya dibiarkan membusuk di gubuk reot. Buku-buku jari Bima memutih saat ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kuku-kukunya menancap dalam ketelapak tangannya yang kasar hingga nyaris berdarah. Ia tidak memaki. Ia tidak menerjang gerbang itu untuk mencekik leher mertuanya, karena insting militernya tahu bahwa amarah buta tidak akan memenangkan peperangan. Ia memilih menelan rasa sakit itu, membiarkan kebencian murni mengkristal di dasar jiwanya. Dengan tatapan kosong yang menjanjikan badai pembalasan paling kejam yang pernah disaksikan dunia, Bima membalikkan badannya dalam diam, melangkah pergi meninggalkan istana yang telah dirampas darinya, menuju ujung desa untuk mencari kepingan hatinya yang hilang. Langit sore yang tadinya terik membakar kulit kini seakan ikut merasakan amarah kelam yang mendidih di dasar dada Bima. Awan hitam pekat bergulung cepat dari ufuk barat,
menelan matahari mentah-mentah dan menumpahkan hujan badai yang menderu ganas menyapu jalanan kota. Bima melangkah dengan tatapan kosong menembus tirai air lebat yang menghantam tubuh tegapnya bagai ribuan jarum es. Sepatu kanvasnya yang sudah usang dan bolong kini terendam genangan lumpur coklat kental setiap kali ia menginjak kubangan jalanan, membuat jari-jari kakinya yang kebas semakin membeku kedinginan. Jaket kulit sintetisnya yang mengelupas di bagian bahu sama sekali tidak mampu menahan hawa dingin yang menusuk jahat hingga ke sumsum tulang, namun Bima sama sekali tidak memedulikannya. Rasa dingin di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai salju kejam yang baru saja membekukan jantungnya. Hatinya hancur berkeping-keping, terkoyak oleh pengkhianatan darah dagingnya sendiri yang tak pernah ia sangka. Setiap langkah yang ia ayunkan menjauhi gerbang istana marmer itu, terasa seberat memikul batu gunung berapi. Ia mengabaikan tatapan heran orang-orang yang berteduh di pelataran toko, yang melihat sesosok pria lusuh dengan ransel kusam berjalan tegap menantang amukan badai, seolah ia adalah dewa perang yang sedang mencari medan pertempuran baru untuk melampiaskan murkanya. Di balik rahangnya yang terkatup rapat, giginya bergemertak ngilu menahan jeritan keputusasaan seorang suami dan ayah yang merasa telah gagal melindungi keluarganya dari cengkeraman iblis tamak. Perjalanan sunyi itu perlahan membawanya menjauhi jalanan aspal mulus perumahan elit, memasuki labirin ganggang sempit di ujung desa yang kumuh dan terlupakan oleh kemajuan kota. Kontras yang menyayat hati langsung menampar wajahnya. Aroma parfum mahal dan semerbak bunga taman yang wangi dari rumah mertuanya kini digantikan oleh bau anyir comberan mampet, tumpukan sampah basah yang menggunung di sudut jalan, dan aroma lumut yang membusuk di dinding-dinding bata telanjang yang berlumur noda hitam. Lorong-lorong kotor ini begitu sempit, hingga Bima harus memiringkan bahunya yang lebar, agar bisa lewat tanpa menyenggol jemuran usang milik warga yang ditutupi terpal plastik robek. Hujan semakin lebat membasahi bumi, mengubah jalan tanah liat di depannya menjadi sungai lumpur yang licin dan berbahaya. Di ujung gang paling terpencil, tepat di mana bau busuk paling menyengat hidung, sebuah pemandangan menyedihkan terpampang jelas di depan matanya. Sebuah aliran sungai hitam yang dipenuhi limbah pabrik mengalir deras, membawa serta lautan sampah plastik dan bangkai binatang. Dan tepat di pinggiran tebing sungai tanah liat yang nyaris longsor itu, berdiri sebuah struktur rapuh yang bahkan tidak layak disebut sebagai kandang hewan peliharaan, apalagi sebagai tempat bernaung manusia. Gubuk itu miring curam ke sisi kiri, seolah hembusan angin malam yang sedikit lebih kencang akan dengan mudah merobohkannya ke dalam aliran sungai beracun di bawahnya. Atapnya hanya terbuat dari daun rumbia tua yang sudah menghitam legam dan berlubang besar di sana-sini, sementara dindingnya hanya ditutupi oleh anyaman bambu lapuk yang sudah bolong dimakan rayap kelaparan. Dada Bima bergemuruh hebat, paru-parunya seakan tiba-tiba lupa cara meraup oksigen dari udara. Kaki-kakinya yang tangguh bagai pilar baja, yang tak pernah gentar atau mundur 1 sentimeter pun saat melangkah di ladang ranjau musuh, kini bergetar hebat saat berjalan mendekati gubuk reo tersebut. Tetesan air hujan yang jatuh deras dari sela-sela rambut gondrongnya kini bercampur dengan air mata panas yang mengalir deras melewati pipinya yang gelap dan berdebu. Ia mengulurkan tangannya yang dipenuhi kapalan tebal, menyentuh dengan gemetar tiang kayu penyangga gubuk yang basah, licin, dan dipenuhi lumut hijau. Dinginnya kayu busuk itu merambat naik lengannya, mengantarkan realita pahit yang membuat ulu hatinya serasa ditikam oleh belati beracun yang diputar perlahan. Inikah tempat bidadari surganya berlindung dari kerasnya dunia selama 3 tahun terakhir? Inikah istana pengganti yang diberikan oleh mertuanya? Sementara uang miliaran rupiah hasil sabung nyawa di tengah hujan peluru dihambur-hamburkan untuk menggelar pesta pora dan membeli mobil mewah? Bima menelan ludahnya sendiri yang kini terasa sepahit empedu dan setajam serpihan kaca. Ia tidak berani langsung mengetuk pintu kayu tipis yang hanya ditahan oleh seutas tali rafia kusam itu. Insting militernya tanpa sadar mengambil alih, membawanya melangkah mengendap-endap menembus lumpur ke sisi samping gubuk. Ia mencari celah dari anyaman bambu yang rusak terkelupas, menyiapkan mental baja untuk menghadapi kenyataan paling menyakitkan yang akan menguji batas akhir kewarasannya sebagai seorang manusia. Dari balik celah bambu selebar 2 jari telunjuk itu, sepasang mata elang Bima mengintip nanar ke dalam ruangan sempit yang lembab, pengap, dan berbau tanah basah yang menyengat. Penerangan satu-satunya di dalam sana hanyalah sebuah lampu templok minyak tanah karatan yang apinya berkedip-kedip lemah. Nyaris mati tertiup angin dingin yang bebas menerobos masuk melalui lubang dinding. Di sudut ruangan yang suram,
Di atas sebuah dipan kayu reot yang alasnya hanya selembar tikar pandan tipis yang sudah robek pinggirannya, Bima melihat mereka. Putaran waktu di dunianya seketika berhenti total. Aisyah, wanita yang dulu memiliki pipi merona segar dan senyum secerah mentari pagi, kini tampak begitu kurus kering dan sangat pucat pasi. Tulang selangkanya menonjol tajam di balik daster luntur bermotif bunga yang kainnya sudah menipis dan jahitannya terlepas di bagian bahu kiri. Wanita luar biasa itu sedang duduk meringkuk menahan gigil, memeluk erat-erat seorang anak laki-laki kurus yang tubuhnya bergetar kedinginan akibat tetesan air hujan es yang lolos dari celah atap rumbia tepat di atas kepala mereka. Anak itu, tegar, darah dagingnya sendiri yang kini terlihat begitu rapuh. Aisyah menggosok-gosok lengan kecil Tegar dengan kedua tangannya yang kini sekasar amplas dan pecah-pecah berdarah, berusaha keras menyalurkan sisa kehangatan tubuhnya sambil menahan isak tangisnya sendiri. Melalui derau hujan badai yang memekakan telinga, pendengaran tajam Bima menangkap sayup-sayup suara bergetar istrinya, berbisik begitu lembut menembus kegelapan malam, mengatakan bahwa jagoan kecilnya harus kuat menahan perihnya rasa lapar dan dingin malam ini. Dengan nada yang dipaksakan tegar, Aisyah meyakinkan putranya bahwa di luar sana, ayah mereka sedang berjuang bertaruh nyawa demi masa depan yang indah, menjadi pahlawan yang suatu saat pasti akan pulang untuk menjemput mereka ke tempat yang hangat. Mendengar kalimat kesetiaan yang begitu tulus diucapkan oleh bibir pucat istrinya di tengah penderitaan neraka itu, pertahanan jiwa Bima hancur lebur. Sang mayor elit, komandan pasukan bayangan yang tak pernah meneteskan air mata di hadapan kematian, kini merosot lemah dan jatuh berlutut di atas kubangan lumpur basah. Ia meremas tanah kotor itu dengan jemarinya yang gemetar hebat, menangis meraung-raung dalam kebisuan yang menyayat hati, suaranya tertelan sepenuhnya oleh derasnya badai yang terus mengamuk. Badai di luar sana masih mengamuk dengan beringas, memecut bumi dengan cambuk air dan kilatan petir yang menyambar-nyambar beringas, seolah alam semesta ikut merutuki ketidakadilan yang sedang terjadi. Bima, sang mayor tangguh yang tak pernah berlutut di hadapan peluru musuh, perlahan bangkit dari kubangan lumpur pekat yang menodai celana cingkrangnya. Hujan lebat telah membasuh sebagian air mata di wajahnya, namun tidak mampu menghapus rasa perih yang menggerogoti ulu hatinya. Dengan dada yang bergemuruh dan napas yang memburu berat, ia menyeret langkahnya mendekati pintu gubuk reot itu. Pintu itu bukanlah kayu jati berukir seperti di istana mertuanya, melainkan sekadar anyaman bambu lapuk yang diikat seadanya dengan tali rafia kusam. Tangan Bima yang kasar dan bergetar hebat perlahan terulur, mendorong pelan daun pintu yang ringkih itu hingga terbuka dengan derit menyayat hati yang beradu dengan gemuruh guntur. Hembusan angin malam yang beku langsung menerobos masuk, membuat nyala api pada lampu templok minyak tanah di dalam sana meliuk-liuk liar, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas dinding tanah berlumut. Di sudut gubuk yang pengap dan berbau tanah basah itu, Aisyah tersentak kaget. Ia refleks mengeratkan pelukannya pada tubuh mungil Tegar yang tengah menggigil di balik pelukannya. Sepasang mata Aisyah yang cekung dengan kantung mata menghitam menatap nanar ke arah ambang pintu. Jantungnya berdetak liar ketika melihat siluet tinggi besar seorang pria yang berdiri menutupi jalan masuk. Pria itu tampak begitu menakutkan. Siluetnya diwarnai oleh kilat badai. Pakaiannya berupa jaket kulit sintetis yang mengelupas dan basah kuyup, serta wajahnya tertutup oleh brewok lebat dan debu lumpur. Siapapun yang melihat sosok itu pasti akan mengiranya sebagai gelandangan gila atau perampok yang tersesat di tengah badai. Namun, ikatan batin yang telah terjalin di atas altar suci pernikahan tidak bisa ditipu oleh lumpur dan penampilan sehina apapun. Dari balik remangnya cahaya lampu templok, tatapan Aisyah terkunci pada sepasang mata elang pria itu. Mata yang tajam, dalam, dan selalu memancarkan kehangatan yang sama, mata yang telah ia rindukan setiap malam selama 1825 hari terakhir. Bibir Aisyah yang pucat pasi dan pecah-pecah mulai bergetar hebat. Ia membaringkan Tegar dengan sangat pelan di atas tikar pandan tipis, lalu berusaha berdiri dengan kedua kaki kurusnya yang gemetar menahan lemas akibat kelaparan. Dengan suara parau yang nyaris tertelan oleh suara hujan, ia meloloskan sebuah bisikan lirih yang memanggil nama suaminya, seolah takut sosok di depannya hanyalah ilusi fata morgana yang akan menguap jika ia berkedip. Bima menelan ludah yang terasa setajam pecahan kaca di tenggorokannya. Ia mundur setengah langkah, menyadari betapa menjijikannya penampilannya saat ini. Dengan suara bariton yang pecah dan serak, Bima memohon agar istrinya tidak mendekat, memperingatkan bahwa tubuhnya sangat kotor, berbau keringat asam, lumpur comberan, dan ia terlihat layaknya sampah jalanan yang tak pantas disentuh oleh wanita sesuci Aisyah.
Sang perwira elit itu merasa terhina oleh ketidakberdayanya sendiri, merasa gagal karena pulang bukan sebagai pahlawan yang membawa kejayaan, melainkan sebagai bayangan lusuh yang membawa luka. Namun Aisyah sama sekali tidak peduli. Gelengan kepalanya yang putus asa menghancurkan sisa-sisa keraguan Bima. Tanpa memedulikan lantai tanah yang becek atau hawa dingin yang menusuk tulang, wanita berhati bidadari itu berlari tergopoh-gopoh dan menubrukkan tubuh kurusnya ke dada bidang sang suami. Ia melingkarkan lengan kurusnya yang dibalut daster usang bungkuk itu ke leher Bima, memeluk pria itu dengan tenaga luar biasa yang lahir dari kerinduan murni. Aisyah menenggelamkan wajahnya ke dada Bima, menghirup aroma lumpur, keringat, dan jaket apek itu dalam-dalam, seolah aroma itu adalah wewangian parfum paling mahal dan menenangkan di seluruh dunia. Tangis Aisyah pecah seketika, meraung-raung dalam pelukan suaminya, merapal syukur tak henti-henti kepada Tuhan karena telah memulangkan belahan jiwanya dalam keadaan hidup dan bernapas, tak peduli betapa hancur penampilannya dari luar. Bima mematung sejenak, sebelum akhirnya kedua lengan kokohnya membalas pelukan itu dengan erat. Dan pada detik itulah, runtuhlah seluruh pertahanan sang komandan pasukan khusus. Saat telapak tangannya yang besar dan kasar merengkuh punggung Aisyah, ia bisa merasakan dengan sangat jelas deretan tulang rusuk dan tulang belakang istrinya menonjol di balik kain daster yang super tipis itu. Tidak ada lagi daging atau kehangatan yang dulu selalu menghias tubuh istrinya. Yang ada hanyalah tulang berbalut kulit yang menceritakan ribuan malam penuh kelaparan dan penderitaan nestapa. Tangis Bima meledak. Bahunya yang lebar berguncang hebat. Ia, pria yang sanggup menahan siksaan musuh tanpa mengeluarkan sepatah suara pun, kini terseduh-seduh layaknya anak kecil di pelukan istrinya. Bima berkali-kali meracaukan kata maaf yang tersendat oleh isak tangis, mengutuki dirinya sendiri yang gagal melindungi mereka, membiarkan permaisurinya membusuk di neraka buatan mertuanya sendiri. Mendengar suaminya menyalahkan diri, Aisyah mengurai pelukannya perlahan. Dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipi pucatnya, wanita itu meraih kedua tangan Bima yang besar, kotor, dan penuh dengan kapalan tebal serta bekas luka goresan operasi militer. Tanpa rasa jijik sedikit pun, Aisyah menundukkan kepalanya, mengecup punggung tangan yang kasar itu berulang kali dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam. Sambil menatap tepat ke dalam mata suaminya yang memerah, Aisyah berbisik tegas menembus derau hujan, mengatakan bahwa tangan-tangan kasar berlumur lumpur inilah yang telah berjuang bertaruh nyawa demi negara, bahwa Bima bukanlah sampah atau gembel seperti yang orang lain lihat, melainkan pahlawan terhebat dan raja satu-satunya di hati Aisyah. Kalimat ketulusan mutlak itu menghujam jantung Bima, menjahit kembali kepingan jiwanya yang sempat hancur lebur berserakan di depan gerbang istana mertuanya tadi siang. Momen emosional itu perlahan terusik ketika sebuah suara cicitan parau terdengar dari sudut dipan. Tegar yang terbangun karena suara tangisan, mengucek matanya yang cekung, menatap bingung ke arah bayangan besar yang sedang memeluk ibunya. Dengan suara cadel yang bergetar kedinginan, anak laki-laki berusia 5 tahun itu bertanya polos apakah pria berjanggut lebat itu adalah ayah yang selalu diceritakan ibunya setiap malam sebelum tidur. Bima tidak sanggup menjawab. Ia melepaskan pelukannya dari Aisyah, melangkah mendekat, dan berlutut di atas lantai tanah yang basah tepat di samping dipan. Ia membuka kedua lengannya lebar-lebar, dan tegar tanpa ragu langsung menghambur ke dalam pelukan hangat itu. Bima memeluk erat istri dan anaknya di tengah gubuk yang nyaris rubuh itu, membiarkan tetesan air hujan dari atap rumbia yang bocor membasahi punggungnya. Di balik pelukan yang dipenuhi air mata dan syukur itu, tatapan mata Bima perlahan berubah. Kesedihan dan keputusasaannya telah menguap, digantikan oleh kobaran api amarah yang menyala-nyala gelap, tajam, dan mematikan. Sang mayor telah kembali, dan ia bersumpah dalam diamnya, demi setiap tetes air mata dan kelaparan yang ditanggung istri serta anaknya, ia akan memastikan orang-orang yang merampas kebahagiaannya akan memohon ampun hingga berdarah-darah di bawah telapak kakinya. Sinar matahari pagi yang pucat berusaha keras menembus celah-celah anyaman bambu gubuk reot itu, menyinari wajah lelah Aisyah dan tegar yang akhirnya bisa tertidur pulas setelah semalaman terjaga oleh amukan badai. Bima berdiri tegak di sudut ruangan yang pengap,
Menatap nanar dua nyawa yang paling berharga dalam hidupnya itu dengan dada yang masih bergemuruh hebat oleh rasa bersalah yang mencekik. Ia telah memutuskan, pagi ini adalah awal dari operasi senyapnya. Sang mayor tidak akan meledak dalam amarah buta seperti pria jalanan. Ia adalah prajurit elit pasukan khusus yang dilatih puluhan tahun untuk menghancurkan musuh secara sistematis, kejam, dan hingga ke akar-akarnya. Dengan gerakan sepelan bayangan agar tak membangunkan bidadarinya, Bima kembali mengenakan jaket kulit sintetisnya yang masih lembab dan berbau apa. Ia sengaja membiarkan brewok lebatnya tak tercukur, rambut gondrongnya acak-acakan, dan tanah liat mengotori kuku-kukunya. Penampilan gembel yang menjijikan ini adalah tameng kamuflase sempurnanya untuk bergerak bebas menembus jantung kota, mengumpulkan bukti tajam tanpa memicu sedikitpun kecurigaan dari para lintah darat yang kini menduduki singgasananya. Langkah kaki Bima yang tegap meski dibalut sepatu kanvas abu-abu yang berlubang di ujung jempol, membawanya memasuki gedung megah Bank Nasional di pusat kota. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, hembusan AC yang dingin menyejukkan langsung menyambutnya, sangat kontras dengan hawa panas jalanan aspal yang menyengat. Namun, kesejukan itu tidak sebanding dengan tatapan membeku yang dilemparkan oleh seluruh penghuni bank. Satpam berseragam rapi di dekat lobi langsung menyiagakan urat tangannya di gagang tongkat pemukul, bersiap mengusir penyusup hina ini, sementara para nasabah VIP yang wangi parfum mahalnya menyengat hidung, serentak menutup hidung dan menyingkir seolah Bima adalah wabah kusta yang menular dan mematikan. Bima mengabaikan semua tatapan penuh kebencian itu. Ia melangkah lurus dengan ketenangan absolut yang mengintimidasi menuju meja customer service. Seorang teller wanita dengan riasan wajah tebal bernama Siska menatapnya dengan raut wajah mual, seolah baru saja menelan lalat got hidup-hidup. Sambil mengibaskan tangannya mengusir bau keringat asam Bima, wanita itu membentak sinis, menyuruh Bima segera angkat kaki karena gedung bank mewah ini bukan tempat pembagian sembako gratis untuk pengemis cacat. Bima tidak mundur 1 sentimeter pun. Ia menatap tajam tepat ke manik mata Siska, mengunci wanita itu dengan sorot pembunuh yang membuat bulu kuduk Siska tiba-tiba meremang hebat. Dengan suara bariton yang berat dan sedingin es balok, Bima menyodorkan secari kertas berisi nomor rekening rahasianya, memerintahkan wanita itu untuk mencetak seluruh mutasi rekening selama 5 tahun terakhir tanpa banyak bicara. Siska terpaksa mengetik nomor itu dengan ujung kuku panjangnya yang bergetar. Namun, saat layar komputernya memuat data nasabah pusat, wajah Siska yang angkuh seketika berubah sepucat kain kafan. Matanya nyaris melompat keluar melihat deretan angka 0 yang berbaris panjang, menunjukkan saldo miliaran rupiah dan aliran dana fantastis yang masuk setiap bulan dari sandi markas besar militer. Jari-jari Siska gemetar hebat, hingga menjatuhkan penanya ke lantai. Bima merampas tumpukan kertas mutasi itu dari tangan Siska yang membeku lemas. Kertas-kertas itu menjadi saksi bisu dari pengkhianatan paling keji. Bima melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana setiap tetes darahnya yang ia kirimkan untuk Aisyah, secara sistematis dialihkan paksa ke rekening atas nama Budarmi dan Anton. Ratusan juta ditarik tunai untuk pembelian mobil sport, miliaran dihabiskan untuk pesta foya-foya arisan sosialita. Rahang Bima mengeras, giginya bergemertak ngilu, menahan letupan amarah yang sanggup meratakan gedung bank itu jika ia melepaskan kendalinya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, sang komandan bayangan melanjutkan langkahnya menuju kantor notaris ternama yang tak jauh dari distrik perbankan. Penampilannya yang sangat mengenaskan dengan jaket kulit mengelupas dan celana berlumur lumpur kering kembali memancing cemoohan super pedas dari para staf elit di sana. Asisten notaris yang berdasi sutra mahal bahkan sempat mendorong dada Bima dengan kasar, mencaci maki bahwa keringat gembelnya yang berbau bangkai akan merusak karpet Persia seharga puluhan juta di lobi mereka. Lagi-lagi, Bima hanya mengandalkan aura stoiknya yang mematikan. Tatapannya yang setajam belati membuat sang asisten notaris mundur ketakutan dengan lutut saling beradu. Setelah memaksa mereka membuka arsip kepemilikan rumah mewahnya di perumahan Puri Nirwana, dada Bima serasa dihantam palu godam besi saat melihat kebenarannya. Tanda tangan istrinya yang lugu telah dipalsukan dengan sangat kasar pada surat kuasa pemindahan hak milik. Istana marmer yang ia bangun dengan taruhan nyawa, kini secara hukum telah dibalik nama menjadi milik Anton, sang adik ipar parasit yang seumur hidupnya tidak pernah tahu arti dari meneteskan keringat. Sempurna. Semua bukti telak sudah berada di dalam genggamannya. Bima menelan kebencian murni itu kembali ke dalam lambungnya, membiarkan para lintah darat itu berpesta pora di atas penderitaannya sedikit lebih lama lagi, sebelum ia mengirim mereka semua hidup-hidup ke dasar neraka.
Matahari siang mulai memanggang ubun-ubun ketika Bima berjalan kaki menyusuri pinggir jalan raya yang padat, memasukkan dokumen-dokumen mematikan itu ke dalam ransel kanvas pudar yang ia dekap erat ke dadanya. Pikirannya melayang pada Aisyah yang pasti sedang menahan perihnya lambung di gubuk bambu kelaparan. Tiba-tiba, deru mesin V8 yang sangat buas meraung dari kejauhan, membelah lalu lintas dengan arogansi jalanan yang memuakan. Sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala, mobil yang Bima tahu persis dibeli menggunakan uang darahnya, melaju kencang ke arahnya. Bukannya melambat atau menghindar, pengemudi mobil itu justru sengaja membanting setirnya ke pinggir trotoar, menghantam genangan air lumpur hitam pekat sisa hujan badai semalam dengan kecepatan penuh. Cipratan lumpur kotor bercampur air comberan mampet itu melesat seperti rentetan peluru proyektil, mengguyur sekujur tubuh tegap Bima dari ujung rambut gondrongnya, masuk ke dalam matanya, hingga merendam sepatu kanvasnya yang bolong. Bima mematung di tempat, napasnya tertahan. Air kotor hitam pekat itu menetes perlahan dari ujung hidungnya, menodai wajahnya yang sudah berdebu. Bunyi rem berdecit nyaring dan memekakan telinga saat mobil merah itu sengaja berhenti mendadak hanya beberapa meter di depan Bima. Kaca jendela penumpang perlahan meluncur turun dengan gerakan lambat yang sangat merendahkan, menampilkan wajah pongah Anton dari balik kemudi. Anton, dengan kacamata hitam berbingkai emas murahan dan kemeja sutra kancing terbuka yang memamerkan kalung emas tebalnya, menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil. Pemuda benalu itu tertawa terbahak-bahak memegangi perutnya. Tawanya melengking kejam memecah kebisingan klakson jalanan. Sambil mengacungkan jari tengahnya yang dihiasi cincin berlian hasil curian ke wajah Bima, Anton berteriak mencemooh dengan urat leher menonjol, memaki Bima sebagai babi miskin buta yang jalannya terlalu lambat seperti siput cacat. Ia menghardik bahwa air comberan hitam itu adalah parfum paling mahal yang pantas dipakai oleh tentara pecundang dan gagal sekelas Bima, menyuruh Bima untuk segera mengemis membawa mangkuk kaleng di lampu merah saja, daripada merusak pemandangan jalanan yang dilewati oleh orang-orang kaya terhormat sepertinya. Tanpa menunggu balasan sepatah kata pun, Anton menginjak pedal gas dalam-dalam, menyemburkan asap knalpot hitam pekat yang langsung menerpa wajah Bima, sebelum mobil miliaran rupiah itu melesat hilang dari pandangan membelah debu. Di tengah trotoar yang bising dan tatapan kasihan para pejalan kaki, Bima tetap berdiri tegak laksana patung baja pualam yang tak bisa dihancurkan badai. Ia bahkan tidak mengusap lumpur busuk yang menetes lambat di pipinya. Sepasang matanya yang tajam menatap arah kepergian mobil itu dengan sorot pembunuh yang sangat dingin dan kosong. Urat-urat di leher dan lengan bawahnya menonjol liar saat jemarinya mengepal kuat hingga buku-bukunya memutih pucat. Hari pembalasan itu sudah di depan mata, dan sang mayor bersumpah atas nama Tuhan. Ia akan membuat Anton menjilat lumpur comberan itu langsung dari bawah telapak kaki Aisyah yang paling kotor. Malam itu, langit seakan sengaja melukiskan ironi yang teramat kejam, menaungi dua dunia yang bertolak belakang di bawah satu atap peradaban yang sama. Di perumahan elit Puri Nirwana, istana pualam yang dibangun dari keringat darah Mayor Bima kini bermandikan cahaya lampu kristal yang menyilaukan mata. Bu Darmi menggelar pesta syukuran ulang tahunnya yang ke-55 dengan kemewahan yang merobek akal sehat. Belasan mobil mewah seharga miliaran rupiah berjajar rapi memadati jalanan aspal di depan rumah. Aroma daging panggang premium, kaviar, dan semerbak wangi parfum 100 jutaan dari para tamu sosialita menguar pekat, menenggelamkan sisa-sisa embun malam. Di tengah ruang tamu raksasa itu, Bu Darmi berdiri laksana seorang ratu kegelapan, mengenakan gaun bludru hitam bertabur payet Swarovski. Lehernya dicekik oleh kalung mutiara raksasa yang dibelinya dari hasil merampok uang penderitaan Bima. Gelak tawanya menggelegar pongah, berdenting bersahutan dengan gelas-gelas sampanye kristal, merayakan sebuah kebohongan besar di atas singgasana hasil curian. Namun, hanya 2 jam sebelum kemeriahan bergelimang dosa itu dimulai, sebuah teror keji menyambangi gubuk reot di ujung desa pinggiran sungai. Pintu anyaman bambu yang sudah ringkih itu ditendang dengan brutal, hingga engsel tali rafianya putus berkeping-keping. Anton berdiri di ambang pintu gubuk dengan kemeja sutra merah menyala, menutupi hidungnya dengan sapu tangan mahal seraya mendengus jijik menghirup aroma lumpur dan kemiskinan yang menguar dari dalam. Aisyah, yang baru saja berhasil menidurkan Tegar yang masih lemas akibat demam kelaparan, terkesiap memeluk tubuh putranya. Dengan senyum culas yang membuat wajahnya terlihat seperti iblis kelaparan, Anton melontarkan ancaman yang sangat mematikan. Ia membentak dengan suara melengking,
memerintahkan Aisyah untuk segera menyeret tubuh kurusnya yang berbau bangkai itu ke pintu belakang rumah megah mereka. Anton mencibir bahwa catering elit mereka kekurangan tenaga cuci piring, dan Aisyah, si benalu miskin yang tidak tahu diuntung, harus membayar sewa tanah gubuk reot ini dengan menjadi babu pencuci ratusan piring kotor malam ini juga. Jika wanita itu berani menolak, Anton bersumpah akan menyuruh preman bayarannya untuk membakar gubuk bambu ini rata dengan tanah malam ini juga, bersama anak cengengnya di dalam sana. Mendengar ancaman keji yang mengancam nyawa satu-satunya harta yang ia miliki, wajah pucat Aisyah semakin pasi seperti mayat hidup. Ia tidak memiliki pilihan lain. Bima, suaminya, beralasan sedang pergi keluar mencari sisa-sisa pekerjaan kasar untuk membeli sebungkus nasi, membiarkan Aisyah berjuang sendirian menelan pil pahit ini. Dengan air mata yang mengalir tanpa suara, Aisyah menutupi tubuh tegar dengan sisa kain jarik yang tipis, mengecup kening putranya yang bersuhu panas, dan melangkah gontai mengikuti perintah memuakan adik iparnya. Sepanjang perjalanan menembus malam yang dingin, kaki kurus Aisyah yang hanya beralaskan sandal jepit putus yang diikat peniti, harus tertatih-tatih melewati aspal tajam dan genangan air. Angin malam menusuk-nusuk tulang rusuknya yang menonjol dari balik daster lusuhnya. Setiap langkah yang ia ambil membawanya kembali ke istana impiannya sendiri, sebuah rumah yang dulu ia tata dengan penuh cinta menanti kepulangan sang pahlawan, kini berubah menjadi neraka yang akan menginjak-injak harga dirinya hingga hancur berkeping-keping. Setibanya di istana marmer itu, Aisyah bahkan tidak diizinkan melintasi pelataran samping. Penjaga keamanan yang dulu selalu menunduk hormat padanya, kini mendorong bahunya dengan kasar menggunakan ujung tongkat, menyuruhnya masuk melalui pintu kecil berbau sampah yang terhubung langsung dengan dapur kotor di bagian belakang. Begitu melangkah masuk, hawa panas dari kompor raksasa dan bau sisa makanan langsung mencekik tenggorokannya yang kosong. Seorang kepala pelayan wanita dengan seragam rapi menatap Aisyah dengan raut wajah mual, melemparkan sebuah celemek kusam yang berbau amis tepat ke wajah Aisyah, menghardiknya untuk tidak berdiri seperti patung cacat dan segera menenggelamkan tangannya ke dalam ember raksasa berisi tumpukan ratusan piring porselen kotor sisa para tamu. Aisyah menunduk dalam diam, menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Tangannya yang dipenuhi luka kapalan, pecah-pecah, dan nyaris berdarah, mulai merendam piring-piring itu ke dalam air sabun berbahan kimia keras. Begitu cairan tajam itu menyentuh luka terbuka di jari-jarinya, rasa perih yang luar biasa menyengat hingga ke sumsum tulang, membuat Aisyah menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah agar isak tangisnya tidak pecah di tengah dentingan piring kotor. Di luar dapur yang bising itu, tersembunyi di balik rimbunnya semak bugenvil di sudut taman belakang yang gelap, sepasang mata elang memancarkan kilat amarah yang sangat mematikan. Mayor Bima ada di sana. Ia tidak pernah benar-benar pergi mencari pekerjaan. Ia sengaja mengikuti istrinya seperti bayangan maut yang tak bersuara, mengawasi setiap detik penderitaan yang ditanggung bidadarinya. Dari balik kaca jendela dapur yang sedikit terbuka, Bima melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana wanita yang selalu ia muliakan dalam setiap doa malamnya, wanita yang seharusnya menjadi nyonya besar di istana ini, kini dipaksa membungkuk di bawah tumpukan sisa makanan, tangannya bergetar menahan perihnya air sabun, dan tubuhnya nyaris ambruk menahan lapar. Musik klasik yang mengalun dari ruang pesta terdengar seperti genderang perang di telinga sang komandan. Bima berdiri kaku laksana patung baja. Jaket kulit sintetisnya yang mengelupas bergesekan pelan dengan dedaunan malam. Urat-urat di lehernya menonjol liar, berkedut hebat seiring dengan detak jantungnya yang memompa darah mendidih ke seluruh penjuru tubuhnya. Jemari Bima yang besar dan kasar mencengkeram erat tepi batu bata dinding taman, meremasnya dengan tenaga luar biasa hingga kuku-kukunya retak dan ujung jarinya meneteskan darah segar ke atas tanah basah. Ia sama sekali tidak merasakan sakit di tangannya. Rasa sakit itu tak ada artinya dibandingkan melihat Aisyah menangis dalam diam menghapus peluh dengan lengan dasternya yang koyak. Bima terus memaksa dirinya menahan diri, membiarkan rahangnya mengeras hingga giginya bergemeretak ngilu. Insting pembunuhnya meronta-ronta ingin merangsek masuk, mematahkan leher setiap manusia sombong di dalam sana. Namun sang mayor tahu, peluru yang ditembakkan terlalu cepat hanya akan memberikan kematian yang mudah. Ia sedang merangkai jaring laba-laba baja yang tak kasat mata,
mengumpulkan setiap serpihan bukti kekejaman mereka, bersiap untuk sebuah malam pembantaian reputasi yang akan membuat ibu mertua dan adik iparnya itu menangis memohon kematian di bawah telapak kaki istrinya yang terluka. Uap panas yang berbau amis sisa hidangan laut premium dan lelehan mentega menguar pekat, memenuhi udara dapur raksasa yang pengap dan bising itu. Belasan koki dan asisten rumah tangga berlarian ke sana kemari dengan panik, mengabaikan sosok wanita kurus yang terisolasi di sudut ruangan paling kotor. Aisyah berdiri membungkuk di depan wastafel beton yang menggunung oleh ratusan piring porselen bernoda lemak. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengucur deras dari pelipisnya yang pucat pasi, menetes membasahi daster lusuhnya yang sudah basah kuyup oleh percikan air cucian. Sabun cair literan murahan yang disediakan oleh kepala pelayan memiliki kandungan bahan kimia yang sangat keras. Terasa bagai siraman cairan asam sulfat setiap kali menyentuh kulit tangan Aisyah. Luka-luka kapalan di telapak tangannya yang pecah-pecah kini memerah bengkak, sesekali meneteskan darah segar yang langsung larut tanpa ampun ke dalam buih sabun yang menghitam. Tulang punggungnya menjerit ngilu seolah hendak patah menjadi dua, sementara lambungnya yang kosong sejak kemarin terus melilit perih, menciptakan rasa pening hebat yang membuat pandangannya berkali-kali berkunang-kunang. Dari balik pintu ganda yang tertutup di depan sana, dentingan gelas kristal dan alunan musik klasik terdengar mengalun lembut, seolah sengaja menjadi melodi pengiring yang mengejek penderitaan fisik Aisyah yang disiksa di rumahnya sendiri. Sementara itu, di tempat yang jauh dari gemerlap lampu kristal, sebuah bayangan kecil terbangun di dalam gubuk bambu reot di ujung desa. Tegar membuka mata cekungnya perlahan. Kegelapan mutlak dan hawa dingin sisa badai langsung menyergap tubuh kurusnya yang menggigil hebat akibat demam. Anak berusia 5 tahun itu meraba-raba tikar pandan yang basah, memanggil ibunya dengan suara parau yang tersendat, namun tak ada jawaban yang datang selain gemerisik suara tikus tanah di sudut gubuk. Rasa takut yang luar biasa mulai mencekik dadanya, disusul oleh kram perut tajam yang merobek dinding lambungnya karena rasa lapar yang sangat brutal. Didorong oleh insting bertahan hidup dan keputusasaan seorang anak yang mencari perlindungan, Tegar memaksakan kaki-kaki kecilnya yang lemas untuk berdiri. Tanpa alas kaki, anak itu menyeret langkahnya keluar dari gubuk, menembus sisa gerimis malam yang membekukan tulang. Ia berjalan tertatih-tatih di atas jalanan aspal berbatu yang tajam, membiarkan telapak kakinya tergores kerikil hingga berdarah, berjalan sejauh 2 kilometer mengikuti arah cahaya terang benderang yang ia yakini sebagai tempat ibunya pergi. Dengan napas yang tersengal-sengal dan wajah yang sudah sepucat kertas, Tegar akhirnya tiba di ambang pintu belakang rumah mewah itu yang dibiarkan setengah terbuka untuk membuang asap dapur. Kepulan aroma kaldu daging sapi dan manisnya gula karamel seketika menampar penciuman anak malang itu, membuat perutnya berbunyi nyaring menuntut haknya. Tegar mengintip ragu ke dalam ruangan raksasa yang dipenuhi orang dewasa berseragam putih yang sibuk berlarian. Pandangan matanya yang sayu mencari-cari sosok sang ibu, namun terhalang oleh tumpukan panci dan uap panas. Tepat pada saat itu, sorot mata cekungnya tak sengaja menangkap sebuah pemandangan yang membuat akal sehatnya hilang. Di lantai ubin di dekat tong sampah raksasa yang licin oleh noda minyak, tergeletak sepotong kue bolu red velvet berlapis krim keju yang jatuh dari nampan pelayan. Kue itu sisa gigitan yang menjijikan bagi para tamu konglomerat di depan sana, namun bagi mata seorang anak yang sudah 2 hari hanya diisi dengan tegukan air putih dan sisa nasi aking yang keras, kue kotor itu terlihat bagaikan bongkahan emas yang turun dari surga. Rasa lapar yang brutal mengambil alih sisa-sisa kesadaran Tegar. Dengan tubuh bergetar hebat menahan lemas, anak kecil berpakaian kumal itu merangkak perlahan melintasi lantai dapur yang becek dan berbau anyir genangan air kotor. Ia mengulurkan tangan kecilnya yang penuh debu lumpur. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh ujung krim kue yang sudah bercampur dengan kotoran sepatu para pelayan. Air liurnya menetes saat ia mengangkat serpihan makanan sisa itu menuju bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Namun, tepat sebelum kue bernoda itu menyentuh lidahnya, pintu ganda pembatas ruang pesta diayunkan terbuka dengan bantingan yang sangat kasar. Bu Darmi melangkah masuk bagaikan badai kemurkaan. Ia mengenakan gaun bludru mewahnya, rentetan gelang emasnya bergemerincing berisik. Wanita parubaya itu berniat masuk untuk menyemprot koki kepalanya karena hidangan penutup yang terlambat keluar, namun langkah angkuhnya mendadak terhenti kaku. Matanya yang dihias riasan tebal membelalak lebar, menatap jijik pada sosok anak kecil gembel berbau sampah yang sedang berjongkok di lantai dapurnya yang seharga miliaran rupiah. Sebuah jeritan histeris yang melengking tajam membelah telinga seketika meledak dari tenggorokan Bu Darmi,
menghentikan seluruh aktivitas di dapur itu secara paksa. Dengan raut wajah mual dan penuh amarah yang meledak-ledak, wanita itu melangkah lebar menghampiri Tegar. Tanpa setitik pun keraguan atau belas kasihan dalam hatinya, Bu Darmi mengayunkan kaki berbalut sepatu hak tinggi runcingnya, menendang pergelangan tangan kecil Tegar dengan brutal. Kue sisa itu terlempar melayang ke udara sebelum hancur menabrak dinding marmer. Tegar menjerit kesakitan yang menyayat hati. Tubuh kurusnya terguling ke belakang hingga kepalanya membentur keras badan tong sampah besi. Di ujung ruangan, suara jeritan sang anak membuat jantung Aisyah serasa diremas tangan iblis. Ia berbalik dan menjatuhkan tumpukan piring porselen di tangannya hingga hancur berkeping-keping. Dengan sisa tenaga keputusasaan, Aisyah berlari menerjang lantai yang licin, melemparkan tubuhnya ke lantai kotor untuk mendekap Tegar yang menangis histeris memegangi tangannya yang memar biru. Bu Darmi berdiri menjulang di atas ibu dan anak yang saling berpelukan di genangan air kotor itu, laksana monster haus darah. Sambil menunjuk-nunjuk wajah Aisyah dengan ujung jarinya yang dihiasi berlian, wanita itu mencaci maki tanpa ampun. Ia berteriak dengan urat leher menonjol, menuduh Aisyah sengaja membawa anak haramnya yang berpenyakit kudis itu untuk merampok makanan pestanya. Bu Darmi menghardik keras bahwa ibu dan anak miskin ini sama menjijikannya dengan tikus got kelaparan, makhluk hina yang hanya akan menyebarkan virus kemiskinan dan merusak estetika pesta sosialita kelas atas miliknya. Ia memerintahkan kepala pelayan untuk segera menyiapkan air panas mendidih untuk menyiram lantai yang baru saja disentuh oleh kulit najis Tegar. Di luar sana, tersembunyi dalam bayang-bayang kegelapan malam yang pekat di balik jendela kaca buram, sepasang mata elang menatap pemandangan mengerikan itu. Jantung Mayor Bima berhenti berdetak sesaat sebelum memompa darah yang mendidih bak lahar gunung berapi. Tangan kasarnya mencengkeram bingkai besi jendela dapur itu dengan tenaga iblis yang luar biasa kuat, hingga sekrup bajanya melengkung patah tanpa suara. Sang Mayor tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia membiarkan setiap tetes air mata Aisyah dan jeritan ketakutan Tegar meresap ke dalam sumsum tulangnya, mengubahnya menjadi vonis hukuman mati paling brutal yang akan ia eksekusi malam ini juga. Amarah Bu Darmi malam itu, rupanya tidak bisa dipadamkan hanya dengan sekadar makian dan cacian di dalam dapur kotor. Wanita paruh baya yang telah sepenuhnya dirasuki oleh keserakahan iblis itu, mencengkeram lengan kurus Aisyah dengan kuku-kukunya yang panjang dan berpoles ket merah menyala. Kuku tajam itu menancap tanpa ampun ke dalam kulit Aisyah yang sudah melepuh dan perih akibat rendaman air sabun kimia, membuat wanita malang itu meringis tertahan menahan rasa sakit yang menyengat hingga ke sumsum tulang. Dengan tenaga yang didorong oleh luapan emosi pongah, Bu Darmi menyeret Aisyah secara paksa keluar dari dapur, sementara tangan Aisyah yang lain berusaha keras mendekap Tegar yang masih menangis histeris. Mereka diseret tanpa ampun melewati lorong pelayan, menembus pintu ganda raksasa, dan langsung dilemparkan ke tengah-tengah ruang tamu utama yang benderang. Perbedaan dua dunia itu bertabrakan dengan sangat brutal. Hawa dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menusuk tulang rusuk Aisyah yang hanya berbalut daster basah kuyup, sementara kilauan lampu kristal raksasa dari langit-langit yang berlapis emas menyilaukan mata sayunya yang sudah membengkak karena air mata. Aroma wangi parfum dari merek-merek ternama dunia yang dipakai para tamu VIP seketika bercampur dengan bau apak, keringat asam, dan aroma anyir limbah dapur yang menempel pada tubuh ibu dan anak malang tersebut. Alunan musik klasik dari kuartet penggesek biola seketika berhenti total. Ratusan pasang mata dari para konglomerat, pejabat daerah, dan sosialita kelas atas yang hadir di ruangan itu serentak menoleh, menatap pemandangan ganjil di tengah lantai marmer Italia yang mengkilap bak cermin. Aisyah tersungkur jatuh terduduk di atas lantai yang dingin, memeluk erat tubuh mungil Tegar untuk melindunginya dari ratusan tatapan yang menghakimi. Bu Darmi berdiri menjulang di atas mereka laksana seorang algojo pencabut nyawa. Dengan suara melengking yang memantul di dinding-dinding pualam, ia mengumumkan kepada seluruh tamu kehormatannya bahwa wanita lusuh di lantai ini adalah benalu tak tahu diri, pencuri makanan rendahan yang sengaja membawa anak haramnya yang berpenyakit kudis untuk merampok hidangan pesta. Ratusan tamu elit itu mulai berbisik-bisik, menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra, menatap Aisyah dengan sorot mata penuh kejijikan seolah wanita itu adalah tumpukan kotoran yang menodai kemewahan malam mereka. Tidak puas hanya dengan mempermalukan, Bu Darmi merampas sebuah piring porselen berisi sisa tulang iga panggang berlumur saus berminyak dari meja terdekat, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah Aisyah. Piring itu hancur berkeping-keping menghantam lantai tepat di sebelah lutut Aisyah, memercikan saus berminyak dan serpihan keramik tajam yang menggores betis kurusnya hingga meneteskan darah segar. Aisyah hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajah tegar di dadanya,
menelan tangis keputusasaan di tengah neraka penghinaan yang menelanjangi sisa-sisa harga dirinya sebagai seorang manusia. Namun, tepat pada detik ketika penderitaan Aisyah terasa telah mencapai dasar jurang yang paling kelam, pintu utama rumah megah yang terbuat dari kayu jati berukir itu didobrak terbuka dari luar dengan satu tendangan yang sangat keras. Suara bantingan pintu yang beradu dengan dinding terdengar seperti ledakan meriam yang memekakan telinga, membuat beberapa tamu wanita menjerit kaget. Hembusan angin malam yang membawa hawa dingin seketika menyeruak masuk. Dan di ambang pintu, berdiri tegak laksana malaikat maut, adalah Mayor Bima. Penampilannya yang luar biasa hancur, jaket kulit sintetis yang mengelupas dan basah, rambut gondrong yang berantakan, serta sepatu kanvas bolong yang berlumur lumpur hitam tebal, menciptakan horor tersendiri bagi para tamu berjas mahal. Bima melangkah masuk dengan lambat. Langkah kakinya yang berat dan penuh lumpur meninggalkan jejak hitam yang kotor di atas lantai marmer putih yang tak ternilai harganya. Setiap langkah yang ia ambil memancarkan aura intimidasi absolut. Sebuah hawa membunuh yang begitu pekat dan dingin hingga membuat suhu di ruangan itu terasa anjlok belasan derajat. Para tamu sosialita dan pengusaha kaya itu mundur teratur, membelah jalan bagai lautan yang terbelah. Tak ada satupun yang berani bernapas terlalu keras saat berpapasan dengan tatapan setajam elang milik Bima yang menyala-nyala di balik wajahnya yang tertutup brewok lebat dan debu jalanan. Melihat kekacauan yang terjadi, Anton yang sejak tadi asyik menggoda tamu wanita di sudut ruangan, langsung menerobos kerumunan dengan wajah merah padam karena marah. Pemuda congkak itu tidak terima pesta mewah keluarganya dirusak oleh gembel jalanan. Dengan langkah arogan, Anton menghadang laju Bima. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menatap Bima dengan seringai sinis yang memuakan. Tanpa ragu sedikitpun, Anton mengayunkan kaki kanannya yang berbalut sepatu kulit buatan desainer ternama, menendang keras tas ransel kanvas pudar yang menjuntai di bahu Bima. Tendangan itu begitu kuat hingga tali ransel yang sudah rapuh itu putus, membuat tas tersebut jatuh membentur lantai marmer. Beberapa lembar baju kusam dan gulungan kertas fotokopi yang sengaja Bima taruh sebagai pengecoh berhamburan keluar. Anton tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang melengking kejam memecah keheningan ruangan. Sambil menunjuk tepat di depan hidung Bima, Anton mencaci makinya di hadapan ratusan petinggi kota, meneriakan bahwa Bima hanyalah tentara gagal yang berbau sampah comberan, pecundang miskin yang dipecat tidak hormat dan kini pulang mengemis layaknya anjing liar yang merindukan tulang sisa majikannya. Bu Darmi ikut menimpali dari belakang, berteriak menyuruh satpam untuk segera menyeret ketiga gembel menjijikan itu keluar sebelum virus kemiskinan mereka menular pada para tamu VIP-nya. Hinaan yang bertubi-tubi itu bagaikan hujan panah beracun yang menghujam dada. Namun luar biasanya, sang mayor sama sekali tidak bereaksi seperti manusia biasa. Bima tidak membalas makian itu. Ia tidak mengepalkan tinjunya untuk meremukan rahang Anton yang terbuka lebar. Meskipun satu pukulan darinya cukup untuk mencabut nyawa pemuda benalu itu seketika. Kesabaran dan stoicisme Bima telah mencapai tingkat dewa. Ia membiarkan ranselnya tergeletak di lantai, mengabaikan tawa mengejek dari sekelilingnya, lalu berjalan melewati Anton seolah pemuda itu hanyalah angin lalu yang tak berwujud. Bima berlutut di tengah genangan saus kotor dan pecahan piring, merengkuh tubuh gemetar Aisyah dan tegar ke dalam pelukan lengannya yang kokoh dan berurat. Aisyah membenamkan wajahnya di dada Bima yang berbau lumpur, menangis meraung-raung menumpahkan seluruh keputusasaannya. Di atas kepala istri dan anaknya, Bima mengangkat wajahnya secara perlahan. Sepasang matanya yang tajam dan segelap malam tanpa bintang mengunci pandangan Bu Darmi dan Anton. Tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir Bima yang terkatup rapat, namun sorot matanya menjanjikan sebuah neraka jahanam yang sesungguhnya. Ia membiarkan mereka berpesta di atas penderitaannya malam ini, membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri sedalam mungkin dengan kesombongan itu, karena sang mayor tahu, tepat saat jarum jam menyentuh tengah malam, langit akan runtuh menimpa kepala mereka, dan takkan ada satupun dewa yang bisa menyelamatkan nyawa mereka dari pembalasannya. Di tengah hamparan lantai marmer Italia yang memantulkan pendaran ribuan kristal Swarovski dari langit-langit raksasa, waktu seolah berhenti berdetak. Ruang tamu megah yang beberapa menit lalu diwarnai oleh dentingan gelas sampanye dan alunan biola klasik, kini berubah menjadi arena penghakiman paling kejam bagi sebuah keluarga kecil yang hancur. Mayor Bima masih berlutut dalam balutan jaket kulit sintetisnya yang basah, kusam, dan berbau lumpur comberan. Lengan kekarnya yang dipenuhi urat-urat menonjol mendekap erat tubuh Aisyah dan tegar,
melindungi bidadari dan jagoan kecilnya dari tatapan ratusan mata tamu undangan yang menelanjangi sisa-sisa harga diri mereka. Genangan saus daging panggang berminyak yang tumpah akibat lemparan piring Bu Darmi mengotori lutut celana Bima, bercampur dengan darah segar yang menetes pelan dari betis kurus istrinya yang tergores serpihan porselen tajam. Aroma wangi parfum bernilai ratusan juta dari tubuh para konglomerat dan pejabat di sekeliling mereka terasa begitu mencekik, menciptakan kontras yang merobek nurani antara dunia kemewahan yang diwarnai keserakahan, dengan penderitaan absolut dari sang pemilik sah istana ini. Kesunyian yang mencekam itu tak bertahan lama. Tawa melengking Bu Darmi kembali meledak, memantul di dinding-dinding pualam dengan gema yang terdengar seliar lolongan hiena kelaparan yang baru saja menemukan bangkai buruannya. Wanita paruhbaya itu memegangi perutnya yang terbalut gaun bludru mahal, sementara rentetan gelang emas murninya bergemerincing berisik, menciptakan melodi kesombongan yang memuakan. Dengan dagu terangkat membelah udara, ia berteriak lantang ke arah 3 kepala satpam berseragam safari hitam yang baru saja berlari masuk. Bu Darmi memerintahkan mereka dengan nada absolut layaknya seorang ratu diktator, menyuruh para penjaga itu untuk segera menyeret ketiga gembel berpenyakit kusta tersebut keluar dari istananya, melemparkan mereka ke tempat pembuangan sampah akhir kota agar lantai marmernya tidak semakin terkontaminasi oleh virus kemiskinan yang menjijikan. Anton, sang adik ipar Benalu, tak mau kalah. Ia melangkah maju dengan sepatu kulit buatan desainer ternama, sengaja menginjak ransel kanvas lusuh milik Bima yang isinya sudah berhamburan. Sambil menghisap cerutu mahalnya, Anton menghembuskan asap tebal tepat ke arah wajah Bima, mencibir bahwa anjing liar yang cacat mental sekalipun akan tahu diri untuk tidak menggonggong di rumah majikan yang telah membuangnya. Para tamu elit di ruangan itu mulai berbisik-bisik setuju, mengangguk-angguk sambil menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra, menatap Bima seolah pria itu adalah aib peradaban yang harus segera dimusnahkan. Namun, di tengah badai cacian yang sanggup membuat manusia normal bunuh diri karena depresi, Bima justru menemukan ketenangan absolutnya. Badai amarah yang sejak tadi mendidih bak lahar gunung berapi di dalam dadanya tiba-tiba membeku, mengkristal menjadi sebentuk niat membunuh yang murni, dingin, dan tak tertembus oleh emosi murahan. Ia menundukkan wajahnya, merengkuh pipi pucat Aisyah dengan kedua telapak tangannya yang kasar, kapalan, dan berdebu. Jemarinya yang besar menyeka air mata yang bercampur dengan noda saus di wajah istrinya dengan kelembutan yang luar biasa, seolah ia sedang menyentuh kelopak mawar yang sangat rapuh. Menembus isak tangis istrinya yang menyayat hati, Bima berbisik pelan ke telinga Aisyah, sebuah kalimat yang diucapkan dengan nada bariton yang begitu tenang namun memuat bobot kepastian yang tak tergoyahkan. Ia meyakinkan bidadarinya untuk tidak menangis lagi, bahwa malam penderitaan ini adalah malam terakhir mereka merasakan air mata, dan mulai detik ini, takkan ada satupun manusia di ruangan ini yang berani meninggikan suaranya kepada sang istri tanpa membayar lunas dengan darah mereka sendiri. Perlahan, Bima melepaskan pelukannya. Ia berdiri dari lantai marmer yang kotor itu. Proses berdirinya sang mayor tidak ubahnya seperti raksasa titanium yang bangkit dari tidur panjangnya. Ruas-ruas tulang punggungnya berbunyi pelan saat ia meluruskan postur tubuhnya yang menjulang tinggi, menutupi cahaya lampu kristal yang menyinari wajah Anton dan Bu Darmi. Aura intimidasi yang menguar dari pori-pori tubuh Bima begitu pekat dan mematikan, hingga suhu pendingin ruangan sentral di ruang tamu raksasa itu seakan anjlok belasan derajat dalam hitungan detik. Hawa membunuh yang tak kasat mata menyergap tengkuk setiap tamu undangan yang hadir, membuat bulu kuduk mereka serentak meremang hebat tanpa alasan yang jelas. Anton yang tadinya berdiri congkak, mendadak menelan ludah dengan susah payah. Insting pengecutnya meronta saat melihat sepasang mata elang Bima menatapnya kosong, tanpa emosi, layaknya malaikat pencabut nyawa yang sedang menatap daftar nama korban berikutnya. Tanpa memedulikan tatapan horor yang mulai merayapi wajah-wajah angkuh di sekelilingnya, Bima kembali membungkukkan badannya dengan gerakan yang sangat tenang. Ia mengulurkan tangannya yang kotor dan berlumur lumpur ke arah ransel kanvas pudar miliknya yang tergeletak mengenaskan akibat tendangan Anton. Di saat Anton kembali mencoba tertawa sumbang dan mengejek Bima yang sedang memunguti sampah-sampah usangnya, jari telunjuk dan ibu jari Bima yang kasar justru merobek jahitan rahasia di bagian dasar tas kanvas tersebut. Dari balik lapisan kain lapuk yang tidak mencolok itu,
Bima menarik keluar sebuah benda yang membuat beberapa tamu pengusaha kelas atas yang mengenali teknologinya seketika menahan napas. Benda itu bukanlah gumpalan baju kotor atau dokumen lusuh, melainkan sebuah perangkat komunikasi satelit militer tingkat tinggi. Ponsel tebal berwarna hitam matte itu dirancang untuk tahan terhadap ledakan bom, dilapisi baja ringan dengan layar terenkripsi yang hanya menyala ketika mendeteksi sidik jari biometrik khusus dari komandan tertinggi. Kontras antara perangkat canggih bernilai miliaran rupiah itu dengan tangan gembel berbalut lumpur yang memegangnya menciptakan distorsi realita yang membuat otak Budarmi gagal memproses situasi. Lampu indikator merah pada ponsel satelit itu berkedip cepat, mencari sinyal dari orbit luar angkasa, lalu berubah menjadi hijau terang. Bima mengangkat perangkat itu perlahan ke dekat bibirnya yang tersembunyi di balik brewok lebat. Matanya tidak berkedip sedetik pun, menatap lurus menembus jiwa kotor Budarmi dan Anton. Di tengah keheningan mencekam di mana ratusan tamu undangan menahan napas mereka, suara bariton Bima yang berat, dingin, dan mengancam bergema membelah udara malam. Lewat sambungan satelit yang langsung terhubung ke markas komando pusat, sang mayor mengucapkan satu baris kalimat perintah yang menjadi vonis kematian bagi seluruh kesombongan di ruangan itu. Ia memerintahkan eksekusi protokol pengambil alihan secara penuh, menyuruh tim bayangannya untuk segera bergerak dan meratakan seluruh keangkuhan yang berdiri di atas tanahnya malam ini juga. Setelah kalimat itu terucap, Bima memutus sambungan dengan satu klik tajam, memasukkan kembali ponsel hitam itu ke saku jaketnya, dan berdiri menyilangkan tangan di dada, menunggu badai kiamat yang akan ia turunkan dari langit untuk mencabik-cabik musuh-musuhnya dalam hitungan menit. Keheningan mencekam yang sempat menelan ruang tamu berlapis marmer itu akhirnya pecah berkeping-keping, digantikan oleh ledakan tawa Anton yang terdengar begitu melengking dan sumbang. Pemuda benalu bermulut kotor itu memegangi perutnya yang terbalut kemeja sutra mahal, tertawa terpingkal-pingkal hingga air matanya menetes, menganggap tindakan Bima barusan sebagai lelucon paling konyol yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Sambil mengibaskan tangan yang dihiasi cincin berlian curian, Anton berteriak mengejek ke seisi ruangan, mengumumkan bahwa kakak iparnya yang berpenampilan gembel ini rupanya telah benar-benar kehilangan kewarasannya akibat terlalu lama hidup miskin dan kelaparan di jalanan. Ia mencibir bahwa mainan plastik hitam yang baru saja digunakan Bima pasti hasil memulung di tempat pembuangan sampah terpadu, dan pura-pura menelepon pasukan bayangan adalah cara pria cacat mental itu untuk melarikan diri dari kenyataan hidupnya yang pahit. Budarmi ikut tertawa meremehkan. Suaranya yang serak beradu dengan gemerincing rentetan gelang emas murninya yang berisik. Wanita parubaya itu mencibir tajam, mengatakan bahwa badut sirkus rendahan sekalipun memiliki akting yang jauh lebih memukau daripada pertunjukan murahan sang menantu yang berbau comberan ini, menyuruhnya untuk segera mendaftar ke rumah sakit jiwa terdekat. Mengabaikan seluruh ejekan dan makian yang menghujani dirinya layaknya ribuan panah beracun, Mayor Bima tetap mempertahankan posturnya yang tegap laksana pilar baja titanium. Ia menunduk menatap Aisyah yang masih meringkuk gemetar di lantai. Wanita malang yang kini mencengkeram erat kerah jaket kulit sintetis Bima seolah pria itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai lautan lepas. Dengan sentuhan tangan kasarnya yang sangat kontras dengan penampilannya yang garang, Bima mengusap helaian rambut basah yang menempel di dahi pucat istrinya, berbisik lembut menembus derau tawa para tamu. Bima meyakinkan bahwa pertunjukan penderitaan ini sudah mencapai tirai penutupnya, dan air mata Aisyah tidak akan pernah menetes lagi mulai malam ini. 3 orang satpam bertubuh gempal yang sejak tadi diperintahkan untuk menyeret Bima kini mencoba melangkah maju dengan pentungan di tangan. Namun, tepat ketika tangan salah satu penjaga itu hendak menyentuh bahu Bima, sang mayor menoleh perlahan. Sorot matanya yang segelap malam tanpa bintang menembakkan aura membunuh yang begitu pekat dan absolut, seketika membekukan aliran darah di nadi ketiga satpam tersebut. Kaki mereka terpaku kaku di atas lantai marmer. Nyali mereka menciut hancur hanya oleh satu tatapan mematikan dari sang predator alpha, membuat mereka mundur teratur dengan keringat dingin yang mengucur deras membasahi keras seragam safari mereka. Merasa jengkel melihat para penjaganya yang mendadak lumpuh ketakutan tanpa alasan yang jelas, Budarmi mendengus kasar dan membentak para pemain kuartet biola di sudut ruangan untuk segera melanjutkan alunan musik klasik mereka. Ia tidak ingin pesta miliaran rupiahnya hancur berantakan hanya karena seekor lalat got cacat yang menolak diusir. Alunan melodi Mozart kembali mengalun, dipaksakan menutupi atmosfer ruangan yang entah mengapa terasa semakin berat, pekat, dan menyesakkan dada. Namun,
Alam semesta malam itu tampaknya menolak untuk bekerja sama dengan kesombongan sang nyonya rumah. Tepat ketika jarum jam besar antik di sudut ruangan berdenting menunjuk ke angka tengah malam, sebuah anomali fisik yang mengerikan mulai merayapi istana marmer tersebut. Dimulai dari getaran subsonik yang sangat halus, merambat perlahan melalui pori-pori lantai pualam hingga menjalar meremas telapak kaki setiap manusia di ruangan itu. Para tamu sosialita yang sedang memegang gelas sampanye kristal mendadak terdiam bingung ketika melihat permukaan cairan keemasan di dalam gelas mereka mulai beriak kecil, membentuk pusaran-pusaran getaran yang berirama konstan dan semakin cepat. Dentingan perak dari garpu dan pisau daging yang beradu dengan piring porselen di atas meja perjamuan mulai terdengar bergemerisik pelan, menciptakan melodi ganjil yang menyayat hati dan mematikan alunan instrumen biola. Dalam hitungan detik, getaran subsonik itu merambat beringas menjadi sebuah gemuruh berskala besar yang menelan seluruh suara bising di dalam ruangan. Kaca-kaca jendela raksasa setinggi 3 meter yang membingkai ruang tamu megah itu tiba-tiba bergetar hebat, berderak nyaring seolah tengah dihantam oleh tekanan udara tak kasat mata dari luar. Para tamu undangan mulai berteriak panik luar biasa. Beberapa wanita bergaun sutra mewah menjatuhkan tas tangan desainer mereka dan berjongkok menutupi telinga, sementara Aisyah mengeratkan pelukannya pada Tegar, memejamkan mata dengan tubuh gemetar karena mengira atap beton rumah ini akan segera runtuh menimpa mereka akibat gempa bumi tektonik dahsyat. Namun Bima justru berdiri semakin tegap, menjadi satu-satunya batu karang tak tergoyahkan di tengah histeria massal tersebut. Menembus lolongan badai malam, terdengar raungan gila dari puluhan mesin diesel berkapasitas raksasa yang menggeram bak monster mekanik yang baru lepas dari rantainya. Suara sirine militer dengan desibel tinggi melengking merobek gendang telinga, berpadu dengan ritme berat baling-baling helikopter tempur yang membelah udara, menciptakan pusaran angin topan di luar sana. Sinar lampu sorot merah dan biru yang berkedip menyilaukan menembus tirai sutra jendela, mewarnai wajah-wajah pucat para tamu undangan dengan kilatan warna kiamat yang mencekam, menandakan bahwa istana itu kini telah dikepung total dari segala penjuru mata angin. Ironisnya, di tengah kekacauan dan histeria para tamu elit yang berlarian mencari pegangan, wajah Bu Darmi justru merekah dengan senyuman yang teramat lebar, memancarkan kesombongan yang melampaui batas nalar. Akal sehatnya yang telah lama dibutakan oleh kebanggaan semu membuat wanita parubaya itu salah menafsirkan raungan mesin perang di luar sana sebagai parade penyambutan yang megah. Dengan dada membusung dan urat leher yang tegang karena bangga, ia berteriak lantang mengatasi kebisingan, menenangkan para tamunya dan mengumumkan bahwa ini bukanlah bencana alam. Ia menyombongkan diri bahwa tamu kehormatan VVIP yang ia tunggu-tunggu, seorang jenderal bintang 2 dari Komando Distrik Militer yang secara khusus ia undang dengan bayaran fantastis, akhirnya tiba dengan pengawalan penuh untuk memeriahkan pestanya. Anton menyeringai iblis, merapikan kerah kemejanya yang kusut, lalu menatap Bima dengan pandangan merendahkan yang teramat menjijikan. Pemuda itu mengancam dengan pongah bahwa jenderal kenalan ibunya itu akan langsung menangkap Bima malam ini juga karena berani mengaku-ngaku sebagai komandan pasukan khusus, dan akan menjebloskan gembel berbau sampah itu ke dalam penjara militer bawah tanah yang paling gelap. Bima hanya diam tak bergeming di posisinya. Wajahnya sedingin balok es abadi. Ia membiarkan Bu Darmi membenahi gaun bludrunya dan melangkah angkuh menuju pintu utama, membiarkan wanita serakah itu membuka sendiri gerbang menuju neraka kehancuran finansial dan sosialnya secara sukarela. Tepat sebelum jemari Bu Darmi yang dipenuhi cincin berlian imitasi sempat menyentuh gagang kuningan pintu utama, kedua daun pintu kayu jati berukir raksasa itu meledak terbuka ke arah dalam dengan dorongan tenaga yang sangat brutal. Suara hantamannya terdengar seperti dentuman meriam yang membelah gendang telinga, melempar Bu Darmi terjerembab mundur ke belakang hingga hak sepatu tingginya patah. Hembusan angin malam yang membawa aroma aftur bahan bakar dari helikopter dan tajamnya bau mesiu seketika menyapu bersih wangi parfum ratusan juta yang memenuhi ruangan. Dari balik kegelapan malam, bagaikan bayangan maut yang merangsek keluar dari gerbang neraka, puluhan prajurit polisi militer, PM, berseragam loreng lengkap dengan helm putih bertuliskan PM, berbaris masuk menyerbu ke dalam istana marmer tersebut. Di belakang mereka, mengekor pasukan khusus baret merah bertenaga penuh, mengenakan rompi taktis anti peluru lapis baja, kacamata hitam tempur,
dan senapan serbu laras panjang yang terkokang siap tembak. Bunyi derap langkah puluhan sepatu bot Lars tempur yang berlapis baja menghantam lantai marmer pualam itu, menciptakan ritme kematian yang menggetarkan tulang rusuk setiap manusia di ruangan itu. Dalam hitungan kurang dari 5 detik, ruang tamu mewah yang beberapa menit lalu menjadi saksi bisu penyiksaan Aisyah kini telah berubah menjadi zona merah operasi militer yang dikunci rapat. Pasukan elit itu menyebar dengan presisi mematikan, memblokade setiap akses pintu, jendela, dan jalur evakuasi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Moncong-moncong senapan serbu disiagakan dengan posisi bersiap menembak, memancarkan titik-titik laser merah yang menyapu liar melintasi dada para konglomerat, pejabat korup, dan sosialita kelas atas. Histeria massal meledak tak terkendali. Para tamu wanita menjerit ketakutan dengan nada melengking, menjatuhkan tas desainer dan gelas-gelas sampanye kristal mereka hingga pecah berkeping-keping, sementara para pengusaha berjas mahal yang tadinya tertawa congkak kini tiarap menempelkan wajah mereka ke lantai kotor, mengompol di celana karena membayangkan peluru tajam akan segera menembus kepala mereka. Alunan musik klasik terhenti secara tragis ketika salah satu pemain biola menjatuhkan instrumennya yang bernilai puluhan juta, hancur terinjak oleh sol sepatu tempur salah satu prajurit yang tengah bermanuver mengamankan area sudut. Namun, di tengah atmosfer kiamat yang mencekam itu, kewarasan Budarmi tampaknya telah benar-benar terputus dari realita. Alih-alih menyadari bahaya yang mengancam nyawanya, wanita tua serakah itu justru bangkit berdiri dengan susah payah, merapikan gaun beludrunya yang kusut, dan memasang senyum lebar yang teramat ganjil. Otaknya yang telah lama membusuk oleh obsesi status sosial meyakini bahwa serbuan pasukan tempur bersenjata lengkap ini adalah bentuk parade penyambutan berlebihan dari sang jenderal bintang 2 yang ia tunggu-tunggu. Dengan langkah angkuh dan dada membusung, Budarmi berjalan membelah barisan prajurit yang membatu, menyambut mereka dengan suara melengking yang sok akrab. Ia berteriak kegirangan, mengucapkan selamat datang kepada para pengawal kehormatan tamunya, bahkan dengan pongahnya memerintahkan para prajurit elit itu untuk segera meringkus Bima, sang gembel bau comberan yang ia tunjuk dengan ujung jarinya, dan menyeret pria cacat itu ke penjara karena berani merusak estetika pestanya. Tidak ada satupun prajurit yang merespons. Mereka berdiri tegak layaknya patung baja titanium tanpa jiwa, wajah mereka tertutup balach lava dan helm taktis, sama sekali mengabaikan ocehan wanita gila di hadapan mereka seolah Budarmi hanyalah nyamuk bising yang tak kasat mata. Melihat ibunya diabaikan, Anton yang merasa ego maskulinnya tertantang, melangkah maju dengan gaya arogan yang amat memuakkan. Pemuda benalu yang seumur hidupnya hanya bisa menghisap darah dan keringat orang lain itu, merasa kebal hukum di dalam rumahnya sendiri. Dengan kacamata hitam murahan yang bertengger di hidungnya, Anton berjalan mendekati salah satu komandan regu PM yang berdiri paling depan. Sambil mendecakkan lidah meremehkan, Anton menepuk plat baja di dada prajurit itu dengan kasar, mencaci maki bahwa sepatu bot kotor mereka telah merusak kilau lantai marmer mahal miliknya. Dengan nada membentak, Anton menyuruh para prajurit itu untuk berhenti bersikap sombong dan segera melakukan apa yang diperintahkan ibunya, atau ia akan memastikan jenderal kenalan mereka memecat seluruh komandan pasukan malam ini juga. Kesombongan Anton hanya bertahan selama kurang dari 1 detik. Tanpa peringatan atau suara sekecil apapun, komandan regu PM itu bergerak secepat kilatan petir. Sebuah ayunan keras dari popor senapan serbu baja menghantam telak lipatan belakang lutut Anton, disusul oleh sebuah tendangan Lars tempur ke arah ulu hatinya. Terdengar suara tulang rawan yang berderak nyaring. Anton menjerit kesakitan yang melengking membelah udara. Tubuhnya terpental ke belakang dan jatuh berdebu menghantam lantai pualam hingga kacamatanya pecah berkeping-keping. Sebelum pemuda ponga itu sempat merintih memegangi dadanya yang sesak, 3 pucuk senapan laras panjang langsung ditodongkan secara bersamaan dari jarak 1 cm di depan wajahnya. Titik laser merah menyala terang menyilang di tengah dahi Anton, tepat di antara kedua matanya yang membelalak dipenuhi horor absolut. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis. Komandan regu PM itu menunduk, menekan ujung laras senapannya yang masih panas ke pangkal hidung Anton hingga pemuda itu nyaris berhenti bernapas. Dalam keheningan mematikan yang membekukan darah itu, sang komandan membentak dengan suara berat yang menggelegar layaknya petir, memperingatkan Anton bahwa satu saja gerakan perlawanan dari ujung jarinya akan dianggap sebagai ancaman keamanan militer tingkat tinggi, dan peluru timah panas tidak akan ragu meledakkan tengkorak kosongnya dalam hitungan milidetik. Nyali Anton seketika hancur lebur menjadi debu. Air mata ketakutan mengalir deras membasahi pipinya yang memucat, sementara noda basah yang berbau pesing perlahan menyebar di area selangkangan celana sutra mahalnya. Ia menangis terseduh-seduh,
memohon ampun dengan suara gemetar layaknya binatang pengecut yang menunggu disembelih, menyadari betapa tidak berartinya seluruh harta dan kesombongan duniawi di hadapan moncong kematian yang nyata. Di sudut ruangan yang sama sekali tak tersentuh oleh badai kekacauan itu, Mayor Bima tetap berdiri tegap laksana dewa perang yang tengah mengawasi kehancuran musuh-musuhnya dari atas singgasana absolut tak kasat mata. Lengan beruratnya memeluk pinggang Aisyah dengan protektif, sementara tangan besarnya yang kapalan menutupi telinga tegar agar jagoan kecilnya itu tidak mendengar jeritan histeris pamannya. Aisyah menatap nanar pemandangan di depannya dengan mulut setengah terbuka dan dada yang bergemuruh cepat. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pasukan elit yang sangat menakutkan itu perlahan membuka barisan di tengah ruangan, membentuk sebuah lorong kehormatan lurus yang mengarah tepat ke arah suaminya yang berpenampilan kumal. Tidak ada satupun prajurit yang berani menatap langsung ke arah mata Bima. Mereka semua menundukkan kepala dengan sikap siaga penuh rasa hormat yang mendalam. Bau lumpur, keringat, dan jaket usang Bima tiba-tiba terasa menyilaukan layaknya jubah kebesaran seorang kaisar agung di mata Aisyah. Wanita berhati bidadari itu akhirnya menyadari bahwa badai kiamat yang baru saja menyapu bersih kesombongan di istana marmer ini, dipanggil hanya oleh satu kalimat bisikan dari bibir suaminya. Panggung eksekusi telah berdiri sempurna, dan sang mayor hanya tinggal menunggu hitungan detik untuk menjatuhkan palu keadilan yang paling mematikan. Ketegangan yang menggantung di udara ruang tamu pualam itu terasa begitu pekat, seolah oksigen telah disedot habis oleh hawa membunuh dari puluhan prajurit baret merah yang mengepung area. Di tengah kekacauan di mana para tamu konglomerat masih tiarap gemetar dan Anton merintih menahan sakit dengan celana basah berbau pesing, sebuah formasi militer yang sangat ganjil mulai terbentuk. Pasukan elit bersenjata laras panjang itu melangkah mundur dengan gerakan presisi bagai mesin pembunuh tanpa ampun, membelah diri menjadi dua barisan yang saling berhadapan. Mereka menciptakan sebuah lorong kehormatan lurus yang membelah lautan kekacauan pesta, memanjang dari ambang pintu utama hingga tepat di titik tengah ruangan. Dan di ujung lorong kehormatan tersebut, berdiri sesosok pria berpenampilan paling hina di seluruh ruangan. Mayor Bima masih tegak laksana patung perunggu di dalam balutan jaket kulit sintetisnya yang mengelupas, celana berlumur lumpur hitam, dan sepatu kanvas bolong. Ia memeluk pinggang Aisyah yang terus bergetar, menatap ujung pintu dengan rahang mengeras dan sorot mata elang yang sedingin es abadi. Aisyah menatap sekelilingnya dengan pandangan nanar yang dipenuhi kebingungan absolut. Napasnya memburu cepat. Otaknya sama sekali tak mampu mencerna mengapa pasukan pencabut nyawa ini tiba-tiba membuka jalan dan menundukkan kepala di hadapan suaminya yang terlihat seperti gembel jalanan. Dari luar gerbang yang dijaga ketat oleh rentetan kendaraan taktis, terdengar suara deru mesin sebuah jeep militer kelas berat yang berhenti mendadak dengan decitan ban beradu aspal. Dentuman pintu besi mobil pelapis baja yang dibanting keras menggemakan genderang akhir bagi kesombongan di dalam rumah tersebut. Langkah kaki sepatu Lars yang melangkah tegap, terukur, dan penuh otoritas mutlak perlahan mendekati pintu utama. Saat sosok itu akhirnya melangkah masuk menembus kepulan asap tipis sisa pengereman kendaraan tempur, seluruh cahaya lampu kristal raksasa di langit-langit seakan meredup kalah wibawa. Sesosok pria parubaya bertubuh tegap, mengenakan seragam kebesaran militer berwarna hijau pekat dengan deretan medali bintang jasa yang bergemerincing memenuhi dada kirinya, berdiri di ambang pintu. Dua bintang emas berkilauan dengan sangat menyilaukan di atas kerah bajunya. Itu adalah seorang jenderal bintang 2, Panglima Komando Distrik Militer, sosok dewa perang yang memegang kendali atas ribuan nyawa prajurit di wilayah tersebut. Hawa kepemimpinannya yang sangat dominan membuat suhu ruangan kembali anjlok, membungkam seluruh rintihan dan isak tangis para tamu undangan seketika. Melihat kedatangan sang jenderal, sisa-sisa kewarasan dan kewibawaan palsu Budarmi yang sempat hancur seketika bangkit kembali layaknya zombie kelaparan. Otaknya yang dibutakan oleh obsesi kasta sosial menolak melihat realita bahwa rumahnya sedang digerebek. Ia justru meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa sang jenderal datang atas undangan VVIP-nya untuk merayakan ulang tahunnya. Dengan senyum lebar yang dipaksakan hingga memperlihatkan lipatan keriput di wajahnya yang berlapis bedak tebal, Budarmi membenahi gaun bludrunya yang kotor. Wanita tua itu berlari kecil dengan sisa satu hak sepatunya,
merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dengan gaya sok akrab yang sangat menjijikkan. Suara melengkingnya memecah kesunyian, menyapa sang jenderal dengan sapaan penjilat kelas teri, mengucapkan terima kasih karena telah membawa seluruh pasukan ini untuk memeriahkan pestanya, lalu dengan angkuh menunjuk ke arah Bima, meminta jenderal itu untuk segera mengeksekusi sang menantu gembel yang telah merusak lantai marmernya. Namun, alih-alih menyambut uluran tangan wanita konglomerat itu, reaksi sang jenderal adalah penolakan paling brutal yang pernah disaksikan dunia. Tepat sebelum jari Budarmi menyentuh lengan seragam sang jenderal, ajudan pribadi berpangkat kapten yang berdiri di sebelah sang jenderal melangkah maju bak kilat, menepis tangan keriput Budarmi dengan pukulan bakhand yang sangat keras hingga rentetan gelang emas murninya putus dan berhamburan menghantam lantai marmer. Budarmi terjerembab mundur, menatap tak percaya pada lengannya yang memerah. Sang jenderal bintang 2 itu akhirnya menoleh ke arah Budarmi. Tatapannya bukanlah tatapan seorang tamu kehormatan, melainkan tatapan jijik absolut layaknya melihat bangkai tikus berbelatung yang mengotori jalanannya. Dengan suara berat yang menggelegar memantul di dinding pualam, sang jenderal menghardik Budarmi untuk menutup mulut kotornya, mengancam bahwa satu kata lagi yang keluar dari bibir busuk wanita itu akan dibalas dengan peluru tajam di tempat. Jantung Budarmi seakan berhenti berdetak, napasnya tercekat di tenggorokan, kakinya bergetar hebat saat realita mengerikan perlahan mulai merayapi akal sehatnya bahwa jenderal ini tidak datang untuk membelanya. Mengabaikan gumpalan daging berbalut gaun mahal yang gemetar ketakutan di sampingnya, sang jenderal mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke ujung lorong kehormatan. Tatapannya seketika melembut penuh rasa hormat yang amat dalam. Sang jenderal melangkah tegap menyusuri lorong di antara barisan prajurit baret merah. Setiap kali ujung sepatunya menapak lantai marmer, seluruh prajurit secara serentak menghentakkan popor senapan mereka ke lantai dan memberikan sikap hormat senjata yang menciptakan suara dentuman menggetarkan jiwa. Jenderal bintang 2 itu terus berjalan, mengabaikan lautan konglomerat yang menunduk ketakutan, melewati Anton yang masih menangis mengompol di lantai, dan akhirnya menghentikan langkahnya tepat 1 meter di depan Bima. Sang jenderal tidak memedulikan aroma lumpur comberan, tidak melihat jaket kulit yang mengelupas, dan tidak peduli pada sepatu kanvas bolong pria di depannya. Di mata sang jenderal, pria berselimut debu ini adalah legenda hidup militer yang pengorbanannya melampaui nalar manusia. Di tengah keheningan ruangan yang terasa seperti liang lahat, sang jenderal bintang 2 itu mengangkat tangan kanannya, memberikan hormat militer yang paling kaku, tajam, dan sempurna yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Dengan suara bariton yang dilontarkan dari dasar paru-parunya, suara yang menggema ke seluruh penjuru istana Pualam hingga membuat kaca-kaca jendela bergetar, sang jenderal mengikrarkan kalimat yang langsung menampar wajah setiap manusia sombong di ruangan itu. Ia berteriak lantang melaporkan kehadirannya kepada Mayor Bima, menyebut pria lusuh itu sebagai Komandan Satuan Tugas Khusus Intelijen Militer Tertinggi, dan menegaskan bahwa seluruh pasukan tempur telah bersiap menerima perintah mutlak untuk memulai eksekusi pengambil alihan aset. Momen pengungkapan identitas atau the mic drop itu meledak laksana bom atom di tengah-tengah ruang tamu. Waktu benar-benar membeku. Ruangan mendadak hening seperti kuburan massal. Ratusan pasang mata tamu undangan membelalak horor. Rahang mereka jatuh melihat Jenderal Bintang 2 bersujud hormat pada seorang gembel yang baru saja mereka hina. Budarmi merasakan tulang kakinya berubah menjadi jeli cair. Tubuhnya ambruk berdebum ke atas lantai marmer. Mulutnya megap-megap kehabisan oksigen saat menyadari bahwa gembel cacat yang selama ini ia injak-injak adalah komandan elit bayangan yang sanggup meratakan seluruh keturunannya hanya dengan satu kedipan mata. Waktu di dalam ruang tamu megah berlapis marmer Italia itu seolah benar-benar terhenti, membeku dalam keheningan yang mencekik dan mematikan. Ratusan tamu konglomerat, pejabat tinggi, dan sosialita kelas atas yang hadir kini bagaikan sekumpulan patung lilin berwajah pucat pasi. Mata mereka terbelalak ngeri, menatap tak percaya pada pemandangan mustahil yang tergelar di depan hidung mereka. Seorang jenderal bintang 2, dewa perang yang memegang kendali atas ribuan nyawa prajurit, masih mempertahankan sikap hormat sempurnanya, membungkuk kaku di hadapan seorang pria berjaket kulit mengelupas dan bersepatu kanvas bolong.
Di tengah lautan keheningan yang membekukan darah itu, Mayor Bima menghela napas panjang, membiarkan dadanya yang sedari tadi bergemuruh menahan badai amarah kini berangsur tenang. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan hawa membunuh di sekitarnya, Bima melepaskan pelukannya dari pinggang Aisyah. Ia menatap mata istrinya yang masih basah oleh air mata, memberikan sebuah usapan lembut di puncak kepala tegar dan anggukan kecil yang memancarkan kepastian absolut, sebelum akhirnya memutar tubuhnya yang menjulang tegap untuk menghadapi sang jenderal dan lautan manusia pongah yang telah menghancurkan keluarganya. Bima mengangkat tangan kanannya yang dipenuhi kapalan tebal, debu, dan bekas luka goresan ranting belantara operasi rahasia. Ia membalas hormat militer sang jenderal dengan presisi yang sangat tajam dan berwibawa. Suara bariton Bima yang serak dan berat memecah keheningan absolut, memerintahkan sang jenderal untuk mengistirahatkan pasukannya, sekaligus mengonfirmasi bahwa target operasi penyitaan malam ini telah terkunci rapat tanpa ada satupun celah untuk melarikan diri. Mendengar suara berat suaminya yang tiba-tiba memancarkan aura otoritas mutlak, Aisyah menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya yang luka-luka, tangis harunya kembali pecah tanpa suara. Sementara itu, di atas lantai marmer yang dingin, Budarmi dan Anton sedang mengalami siksaan psikologis yang jauh lebih mengerikan daripada kematian fisik. Anton masih tergeletak merintih dalam genangan air seninya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat layaknya daun kering yang diterjang badai es. Matanya mendelik liar menatap laras senapan yang masih menodong tepat ke arah dahinya. Budarmi, sang nyonya besar yang beberapa menit lalu menobatkan dirinya sebagai ratu di atas segala ratu, kini merangkak mundur dengan sisa tenaga. Napasnya tersengal-sengal berat, sementara riasan tebal di wajahnya luntur oleh keringat dingin yang mengucur deras, membuatnya tampak seperti hantu kelaparan yang paling menyedihkan di dunia. Tanpa memedulikan tatapan horor dari mertua dan adik iparnya yang mengkerut ketakutan, Bima melangkah perlahan dengan langkah yang menggema berat. Ia menuju tas ransel kanvas kusamnya yang tergeletak mengenaskan akibat tendangan Anton sebelumnya. Bima memungut tas itu dari lantai marmer, lalu merogoh ke dalam kompartemen rahasia yang sengaja ia jahit khusus. Dari balik lapisan kain yang bau apek itu, tangan kasar Bima menarik keluar sebuah map baja tebal berwarna merah berlogo Garuda Emas. Map itu berisi dokumen-dokumen bernilai miliaran rupiah yang telah ia kumpulkan dengan senyap dari pusat kota siang tadi. Sang mayor memberikan isyarat kecil dengan jentikan jarinya ke arah komandan polisi militer. Seolah sudah terprogram membaca pikiran komandannya, dua orang prajurit PM bertubuh raksasa melangkah maju dari arah pintu belakang, menyeret dua sosok pria berpakaian jas rapi yang wajahnya sudah babak belur, penuh memar, dan sepucat kain kafan. Para tamu undangan langsung terkesiap mengenali kedua orang tersebut. Mereka adalah manajer cabang Bank Nasional dan notaris senior ternama di kota ini, dua figur elit yang siangnya sempat menghina Bima, kini didorong hingga jatuh berlutut gemetar di bawah todongan senjata pasukan baret merah, tepat di genangan saus tempat Aisyah dihinakan. Dengan tatapan sedingin es abadi yang menusuk relung jiwa, Bima melemparkan map merah itu hingga menghantam dada sang notaris, memerintahkannya dengan suara rendah yang amat mengancam untuk membacakan seluruh isinya di hadapan para tamu undangan yang terhormat malam ini. Sang notaris memungut dokumen itu dengan tangan gemetar parah yang membuat kertas-kertas di dalamnya bergemerisik nyaring, keringat dingin menetes dari ujung dagunya. Dengan suara yang terbata-bata dan nyaris sesenggukan menangis, ia membeberkan fakta mengerikan yang langsung menelanjangi dan meruntuhkan seluruh reputasi Budarmi hingga tak tersisa. Notaris itu mengakui bahwa tanda tangan Aisyah pada sertifikat rumah mewah ini telah dipalsukan secara kasar oleh Anton dengan bantuan uang suap miliaran rupiah. Di sebelahnya, sang manajer bank ikut angkat bicara dengan suara bergetar ketakutan yang memilukan, membeberkan mutasi rekening rahasia yang membuktikan bahwa setiap lembar uang yang digunakan untuk menggelar pesta pora malam ini, setiap gram emas murni yang melingkar di pergelangan tangan Budarmi, dan mobil sport yang terparkir angkuh di garasi, semuanya adalah hasil pencucian uang dari gaji operasi militer rahasia milik Mayor Bima. Sang manajer menangis meratap memohon ampun, mengonfirmasi bahwa ibu dan anak itu secara sistematis merampok dana negara, membiarkan istri sang mayor kelaparan memakan nasi aking berjamur di gubuk reot yang nyaris rubuh, sementara mereka berpesta di atas penderitaan berdarah tersebut.
Pengakuan demi pengakuan yang terucap dari bibir kedua elit korup itu menghantam ruang tamu laksana bertonton batu bata yang runtuh menimpa tepat di atas kepala Budarmi. Para tamu konglomerat yang tadinya ikut menertawakan Bima, kini mundur teratur, menatap Budarmi dan Anton dengan pandangan jijik yang luar biasa mual, menyadari bahwa mereka sedang menghadiri pesta yang dibiayai oleh darah, keringat, dan air mata penderitaan seorang pahlawan negara. Bima melangkah mendekati Budarmi yang kini sudah meringkuk lemah bagai cacing tanah yang kepanasan di bawah cahaya lampu kristal. Menembus isak tangis ketakutan wanita parubaya itu, Bima menunduk dan berbisik tajam, memastikan setiap suku katanya tertanam di otak mertuanya, menegaskan bahwa ia telah memberikan kesempatan sepanjang malam bagi mereka untuk menyadari kesalahan, namun keserakahan iblis telah membuat mereka menggali kuburannya sendiri dalam kesombongan. Bima menjatuhkan vonis keadilannya tanpa setetes pun belas kasihan, menyatakan bahwa tidak ada satupun harta, bahkan benang yang melekat di tubuh mereka, yang menjadi milik mereka lagi, dan mulai detik ini, dinginnya sel isolasi penjara militer bawah tanah adalah satu-satunya istana yang akan menampung sisa hidup mereka. Mendengar vonis kehancuran absolut yang memusnahkan seluruh dunianya itu, jantung Budarmi tak sanggup lagi menahan beban syok yang teramat dahsyat. Matanya mendelik ke atas, urat lehernya menegang parah, dan dari bibir berlapis lipstik merahnya hanya keluar suara rintihan tertahan. Sebelum ia sempat mengemis ampunan, tubuh tuanya ambruk sepenuhnya, wajahnya membentur keras lantai marmer yang dingin, jatuh pingsan dalam kondisi hina yang paling paripurna di hadapan ratusan pasang mata. Tubuh Budarmi yang tergeletak tak berdaya laksana onggokan daging tak bernyawa di atas lantai marmer pualam itu, tak sedikit pun memancing simpati dari siapapun di ruangan tersebut. Atas satu kedipan mata dari Mayor Bima yang kini memegang otoritas absolut bagai dewa keadilan, dua prajurit polisi militer bertubuh raksasa merangsek maju. Tanpa kelembutan atau penghormatan sedikit pun, mereka menyeret lengan wanita parubaya itu dengan kasar melewati genangan saus dan pecahan porselen, membiarkan gaun bludru mahalnya robek tersangkut serpihan piring yang sebelumnya sengaja ia lemparkan ke arah Aisyah. Anton, sang adik ipar benalu yang masih merintih memegangi ulu hatinya dengan celana basah berbau pesing, ikut diseret beringas melalui kerah kemeja sutranya yang kini telah berlumur debu sepatu Lars. Proses eksekusi penyitaan aset malam itu berjalan dengan sangat kejam dan tanpa ampun. Tepat di pelataran teras depan istana yang diguyur hujan badai sisa malam, seorang petugas penyidik militer merampas setiap kepingan emas murni yang menempel di tubuh mereka, menyita kunci mobil sport miliaran rupiah dari saku Anton, dan mengamankan seluruh dokumen perbankan sebagai barang bukti kejahatan pencucian uang negara. Anton menangis meraung-raung, memeluk sepatu bot prajurit baret merah itu, memohon dengan suara serak yang memilukan agar ia diizinkan membawa setidaknya satu helai jaket untuk menahan hawa dingin yang mulai membekukan darahnya. Namun, jawaban yang ia dapatkan hanyalah sebuah tendangan telak ke dada yang melemparnya terjerembab mencium kubangan lumpur hitam pekat, tepat di luar gerbang besi istananya sendiri. Hujan malam itu seolah menjadi algojo alam yang diturunkan khusus untuk menyiksa kulit-kulit pongah mereka. Budarmi akhirnya tersadar dari pingsannya akibat tamparan air lumpur jalanan yang menusuk pori-pori keriput wajahnya. Matanya yang rabun terbuka lebar, hanya untuk menyadari dengan kepanikan absolut bahwa ia telah dibuang ke pinggir jalan raya bagaikan kantong sampah berbau busuk. Rentetan gelang emasnya telah lenyap, gaunnya berlumur kotoran basah, dan rumah megah yang selama ini ia agung-agungkan kini dijaga ketat oleh barisan prajurit yang takkan segan menembak kepalanya jika ia berani melangkah mundur. Tak ada satupun kolega sosialita atau tamu VVIP yang sudi menolong. Mobil-mobil mewah mereka melaju kencang meninggalkan area, bahkan cipratan air genangan dari ban mobil mereka menyiram tubuh Budarmi tanpa ampun. Dengan sisa tenaga yang perlahan menguap bersama kewarasannya, ibu dan anak yang terhina itu terpaksa menyeret kaki telanjang mereka sejauh beberapa kilometer, menembus lorong-lorong sempit berbau anyir comberan di ujung desa. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat mematikan. Kini, satu-satunya tempat bernaung yang bisa mereka tuju hanyalah gubuk bambu miring beratap rumbia bocor yang letaknya persis di tebing sungai beracun. Saat Budarmi melangkah masuk ke dalam gubuk pengap yang berbau tanah basah itu, angin malam langsung menerobos lubang anyaman bambu, menusuk tulang rusuknya yang menggigil hebat.
Ia jatuh berlutut di atas tikar pandan tipis yang membusuk, menjerit histeris mengutuki langit gelap, meratapi karma instan yang telah merobohkan singgasana emasnya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Ia kini harus memakan sisa penderitaan yang ia racik sendiri, dikutuk untuk membusuk dalam kemiskinan yang seumur hidup paling ia hinakan. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari jangkauan penderitaan malam yang kelam, Istana Pualam yang tadinya bising oleh keangkuhan iblis kini telah kembali diselimuti oleh kehangatan cinta yang hakiki. Di dalam kamar utama raksasa yang wanginya semerbak oleh aroma terapi lavender, air mata kebahagiaan akhirnya benar-benar menghapus jejak nestapa selama 5 tahun terakhir. Bima telah menanggalkan seluruh pakaian penyamaran lusuhnya, membersihkan lumpur yang menutupi kulit tubuhnya, dan mencukur rapi brewok lebatnya. Sang mayor kini berdiri tegap mengenakan kemeja putih bersih yang pas membalut ototnya, memancarkan aura ketampanan dan wibawa mutlak seorang kaisar yang telah kembali merebut tahtanya. Ia melangkah perlahan mendekati tepi ranjang king size empuk berlapis sprei sutra putih, tempat bidadari surganya sedang duduk memangku putra mereka yang akhirnya tertidur pulas dalam pelukan selimut bulu yang hangat. Aisyah kini mengenakan gaun tidur bersih yang lembut, rambutnya yang harum tergerai jatuh ke bahu, meskipun wajah cantiknya masih menyisakan rona pucat akibat kelaparan panjang yang menyiksa. Suasana kamar itu begitu damai, memisahkan mereka dari kejamnya dunia luar. Melihat istrinya yang terus menunduk memandangi jari-jarinya yang kasar dan penuh luka kapalan, Bima berlutut secara perlahan di atas karpet bulu domba tebal. Ia meraih kedua tangan istrinya yang pecah-pecah akibat cairan sabun kimia, menempelkannya ke pipinya sendiri, dan mengecupnya berulang kali dengan penuh kelembutan yang menyayat hati. Aisyah terisak pelan, berbisik lirih melalui sela-sela tangisnya bahwa tangannya kini sangat kasar, jelek, dan berbau, merasa tak pantas bersanding dengan pahlawan sehebat dan sebersih suaminya. Bima tersenyum hangat, menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menatap manik mata istrinya yang jernih dengan sorot mata penuh pemujaan. Dengan suara baritonnya yang menenangkan jiwa, ia meyakinkan istrinya bahwa luka-luka kapalan di tangan itu adalah medali kehormatan yang paling berharga di seluruh jagat raya, bukti nyata dari cinta tak bersyarat seorang ibu yang rela menahan perih demi menjaga martabat keluarganya di titik paling rendah. Bima berjanji, disaksikan oleh gemuruh hujan di luar jendela kaca, bahwa mulai malam ini, ia tidak akan pernah lagi pergi meninggalkan istana ini. Ia bersumpah akan menebus setiap detik air mata Aisyah dengan kebahagiaan abadi, menjadikan wanita luar biasa itu sebagai ratu satu-satunya yang akan memerintah di dalam sisa napasnya. Di bawah lindungan malam yang beranjak tenang, mereka saling memeluk erat, menyatukan kepingan jiwa yang sempat hancur terpisah, menutup lembaran penderitaan kelam itu selamanya dengan tangis syukur dan ketulusan cinta yang takkan pernah bisa diruntuhkan lagi oleh kejahatan dunia. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah tersesat. Mereka yang membangun istana di atas penderitaan orang lain, akan melihat istana itu runtuh menjadi debu. Jika Anda percaya bahwa karma itu nyata dan kebaikan akan selalu menang, tekan tombol like dan bagikan video ini. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan mengguncang jiwa Anda.